ya. Oke, nah sekarang ya kita akan coba membahas terkait dengan penelitian kuantitatif ya, jenisnya, kemudian teknik pengumpulan data seperti apa, dan analisis data kuantitatifnya seperti apa ya. Oke, nah untuk kuantitatif sendiri ya, tadi sudah saya jelaskan juga ya, jadi memang kita harus punya dasar teori yang kuat ya. Nah ini nanti dari literatur review atau teori yang kuat ini kita akan mensintesis hipotesis. Nah hipotesis inilah yang akan dijawab lewat analisis statistik gitu ya. Jadi pencirinya penelitian kuantitatif itu adanya teori kajian empiris yang kuat sebagai dasar membangun hipotesis ya. Kemudian hipotesis ini diuji dengan analisis statistik. Nah, itu pencirinya sebenarnya. Ya, jadi ketika ada bicara analisis statistik itu maka dia sebagai salah satu penciri dari kuantitatif ya. Jadi dicirikan juga dengan pengumpulan data ya, pengumpulan data yang tadi saya sampaikan yang mungkin jumlahnya banyak gitu ya. Kemudian juga bisa dilakukan secara random ya. Kalau di kualitatif biasanya sih dia tidak random, dia lebih ke arah purposif atau snowball gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi salah satu teknik pengumpulan datanya itu untuk kuantitatif ini adalah survei itu ya. Oke. Kemudian penelitian deskriptif. Nah, ini salah satu contoh dari penelitian kuantitatif ya. Nah, penelitian deskriptif ini ya dia memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu kondisi, suatu peristiwa gitu ya, dari yang dialami oleh satu objek gitu ya, atau fenomena lah gitu ya. Tapi sekali lagi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif tadi gitu ya, apakah secara survei gitu ya. Nah itu. Kemudian untuk tujuannya sendiri adalah memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, rata-rata sih secara umum sebetulnya lebih ke sana ya gitu. Tujuan secara umum penelitian itu adalah memecahkan masalah ya. Jadi misalkan di satu perusahaan misalkan kemarin ya, sebentar saya coba ingat lagi bimbingan saya. Ya, jadi misalkan BSI, Bank Syariah Indonesia misalkan ya. Sekarang kan sudah merger itu 3 bank syariah, 3 BUMN ya. Nah, ternyata ada salah satu masalahnya ya. Masalahnya adalah ternyata ini jumlah nasabah yang menabung itu masih rendah gitu ya dibandingkan dengan yang menabung di konvensional, bank konvensional gitu. Nah, ini kan masalah harus dipecahkan gitu. Maka perlu dilakukan satu kajian ya untuk untuk menganalisis ataupun mengkaji kira-kira faktor apa sih yang mengakibatkan rendahnya minat menabung gitu ya. Minat menabung di bank syariah gitu ya. Nah, itu yang mau dipecahkan masalahnya ya. Nanti kita rumuskan variabelnya apa saja yang kita jadikan sebagai ini penelitian kita gitu. Ya, fokus penelitian kita. Siapa yang mau disasar untuk penelitiannya gitu ya, karena ini bank syariah, sementara potensi muslim di Indonesia itu makin besar, masih besar gitu ya, ini saja belum ke grab gitu ya. Nah, akhirnya difokuskanlah kepada yang muslim saja untuk ininya, untuk risetnya gitu ya. Mungkin ada beberapa riset misalkan di Malaysia itu yang dia sudah fokus kepada muslim non muslim gitu ya, karena ternyata potensi perbankan syariah ini juga tidak hanya di kalangan muslim saja gitu, tapi untuk yang penelitian ini bisa jadi kita batasi, oh tidak, kita fokus dulu ke yang muslim dulu gitu, karena itu saja pasarnya masih sedikit gitu dari yang ditargetkan gitu. Nah itu ya, itu contoh masalah yang ingin dijawab gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini mendeskripsikan seperangkat periode sama saja sih tadi ya. Oke, saya nggak akan banyak-banyak menjelaskan ini ya, pokoknya intinya dapat gitu ya, nanti didiskusi saja. Nah, kemudian untuk penelitian deskriptif ini ada 4 ya. 4 tadi saya sudah jelaskan yang survei soalnya. Jadi ada 4 jenis ya. Nah, yang pertama ada observasional,
korelasional, ada komparatif, ada survei. Nah, kalau observasi sebetulnya di itu juga ada ya di kualitatif, tapi ada pembeda ini antara observasi di kualitatif dengan di kuantitatif ya. Nah, kita coba lihat satu persatu. Ya, ini observasional. Nah, observasional yang membedakan antara dengan di penelitian kualitatif adalah kita mengamati tapi kita punya instrumennya gitu. Ya, misalkan kita apa namanya mau mengamati perilaku perilaku kerja karyawan misalkan ya, kita melakukan penelitian kuantitatif. Nah, kita observasi itu si A. Nah, kita sudah punya alat ukurnya ya dari sisi disiplin waktu gitu ya. Nah, kira-kira dia sering terlambat nggak gitu ya. Nah, kita buat pilihannya gitu ya. Seberapa sering karyawan atau staf itu hadir tepat waktu gitu. Nah, pilihannya datang tidak pernah, jarang, kadang-kadang selalu misalkan, sering selalu gitu. Nah, kita tinggal checklist gitu. Nah, ini observasi yang di sini. Jadi kita di-guide oleh instrumen yang memang itu instrumen kuantitatif gitu ya. Nah, ini perilakunya seperti apa gitu ya. Apakah dia sering menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu ya. Jadi kita observasi itu gitu ya. Nah, itu contohnya untuk observasional. Kemudian untuk korelasional. Namanya juga korelasi ya. Dari sini poinnya adalah kita mau melihat keterkaitan antara dua variabel ya. Kalau bedanya korelasi dengan regresi atau pengaruh ya. Kalau pengaruh itu kan dia ada yang sederhana, ada yang multiple. Artinya ada beberapa X mempengaruhi satu atau dua Y gitu ya, atau variabel independen mempengaruhi variabel dependen gitu. Nah, kalau ini korelasional ini lebih kepada dua variabel gitu ya. Kira-kira bagaimana hubungannya ya, keterkaitan antara misalkan sekarang kita sedang dihadapkan dengan masalah climate change gitu ya. Ini juga menjadi isu besar karena kita akan menghadapi La Nina yang panjang ini kayaknya, bakal banjir di mana-mana gitu, dan bukan hanya di ibu kota saja gitu ya banjirnya gitu ya. Jadi di mana-mana ini sepertinya akan terjadi gitu ya. Nah, ada keterkaitan antara La Nina ini ya dengan gaya perilaku ini, dengan perilaku konsumsi green consumerism misalkan gitu ya. Itu hubungannya seperti apa gitu ya. Jadi ini penelitian korelasional itu ya. Nah, nanti bisa kita analisis ya dengan analisis korelasi. Nah, kalau dia semakin mendekati satu, berarti hubungannya sangat erat sekali gitu ya. Kalau dia semakin mendekati nol, maka dia semakin tidak berkorelasi. Nah, arahnya juga ada dua, ada yang negatif, ada positif ya. Kalau semakin tinggi perilaku green consumerism-nya, maka kalau negatif ya, semakin tinggi perilaku green consumerism-nya, maka La Nina itu akan semakin berkurang gitu ya. Nah, itu contoh yang hubungannya itu negatif gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk komparatif ya, komparatif berarti membandingkan ya. Jadi kita mencoba membandingkan dua fenomena gitu ya. Misalkan kita mau membandingkan COVID di zona. Ini kan sekarang sudah rata-rata sudah mulai turun ini ya levelnya ya. Sekarang level bukan zona ya. Perilaku penggunaan masker di yang level 1 dengan level 4 misalkan. Nah, seperti apa ininya perbedaannya? Nah, itu namanya studi komparatif gitu ya. Atau perilaku penggunaan sosial media marketing ya. Penggunaan sosial media marketing antara UMKM yang kelas yang mikro misalkan, atau yang kecil dengan menengah misalkan ya. Nah, itu adalah penelitian komparatif ya. Jadi kita membandingkan dua
dua kondisi gitu, tapi kita tidak ada perlakuan di situ gitu ya. Kita existing condition-nya saja yang kita teliti gitu ya. Oke, kemudian survei. Nah, survei ini ya kita mengambil apa namanya bagian dari populasi gitu. Itu survei sebetulnya ya. Jadi untuk kita kaji, untuk kita teliti ya. Jadi misalkan kita punya populasinya ya. Jadi populasi itu bisa dalam ini saja, tidak harus dalam bentuk jumlah gitu ya. Berapa memang populasinya gitu. Kalau kita nggak tahu ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau kita tahu ya kita punya bisa bikin ininya nanti namanya gitu. Misalkan gini, saya mau meneliti ini apa namanya apa ya ininya kesadaran penggunaan masker. Saya penggunaan masker lagi nih. Penggunaan masker pada mahasiswa S2 MAN ini gitu. Ini kan ada sekitar 80 something lah atau 90-an gitu ya. Nah, ini saya tahu populasinya. Ya, populasinya adalah nama apa semua mahasiswa yang di sini. Saya punya namanya gitu ya. Tapi saya nggak mau ngambil semuanya. Ya, saya hanya mau ngambil 30 saja misalkan atau 50 gitu. Nah, itu yang disebut survei. Jadi kita mengambil sebagian dari populasi gitu ya. Nah, jadi tidak semuanya. Kalau semuanya itu ya dia jadi nanti samplingnya itu sensus namanya gitu ya. Jadi kita sudah semuanya kita ini. Tapi kalau untuk yang survei ini biasanya kita mengambil bagian dari populasinya gitu ya. Sampelnya yang kita ambil bukan populasinya. Nah, ininya apa namanya kalau kita tahu tadi namanya gitu ya, itu kita bisa acak ya. Jadi kita masukkan dulu ya, atau kalau sampelnya banyak dan kita mau mudah gitu ya. Maksudnya mudah caranya ya, bukan waktunya. Kita tinggal nomorin saja misalkan gitu. Siapa yang terambil ya itu yang terpilih gitu ya. Itu pengambilan sampel ya untuk nanti itu menjadi responden untuk survei kita gitu ya. Nah itu. Kemudian nanti kita ajukan pertanyaan. Nah itu survei ya. Jadi kita minta responnya gitu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun ya. Nah ini nanti caranya bisa macam-macam. Ada langsung face to face interview, ada juga yang kita itu minta dia mengisi sendiri, self administer misalkan dengan kita memberikan Google Form misalkan atau SurveyMonkey atau apalah bentuknya gitu ya. Sekarang kan sudah sangat berkembang gitu ya. Nah itu survei ya, itu yang umum dilakukan. Kemudian untuk survei sendiri dalam konteks waktu itu ada dua, ada yang cross sectional, ada yang longitudinal. Nah untuk yang cross sectional ini biasanya hanya pada waktu ini saja, saat itu saja gitu ya. Tapi kalau longitudinal itu penelitian yang bisa kita lakukan dalam waktu yang panjang atau pada titik tertentu dilakukan kemudian diulang lagi nanti gitu ya. Nah itu. Jadi kalau cross sectional ini kita informasinya itu pada satu waktu tertentu gitu ya. Misalkan yang sekarang. Ya sudah kita mengukur yang sekarang saja gitu ya. Nah itu cross sectional gitu ya. Kemudian longitudinal tadi. Longitudinal ini dia waktunya lebih panjang, bukan hanya pada satu titik waktu saja gitu ya. Jadi untuk kohort misalkan kita mengukur pada bulan misalkan begini, bagaimana ininya apa namanya perbedaan omset atau apa ya ininya penerimaan lah revenue dari UMKM gitu ya, UMKM di saat pandemi sedang parah-parahnya dengan mungkin di bulan bulan Juni Juli gitu ya, dibandingkan dengan sekarang gitu ya. Kita lihat lagi bukan dibandingkan sih, bukan dibandingkan. Jadi kita mengukur di saat pandemi sedang parah, kemudian kita ukur lagi pada saat angkanya sedang turun gitu ya, bagaimana revenue-nya gitu ya. Nah ini cohort namanya ya, atau kita ukur lagi nanti pada saat pasca pandemi misalkan kita ukur. Jadi ada beberapa titik ya kita ulang lagi gitu ya. Nah ini populasinya sama, respondennya sama gitu ya. Kita lihat ada perubahan tidak gitu ya. Gitu. Oke, kemudian panel ini diikuti terus gitu ya. Terus saya ingat itu ada satu riset yang dia itu sampai berapa ya?
sampai 30 tahun diteliti gitu ya. Jadi itu diikuti terus perubahannya gitu ya. Banyak riset-riset yang seperti ini sehingga akhirnya ada kesimpulan gitu. Oh, ternyata perilaku itu seperti ini ya gitu. Contohnya misalkan yang sering saya sampaikan ya, anak dari seorang serial killer gitu ya, anak dari seorang pembunuh ya. Nah itu apakah dia akan menjadi pembunuh nantinya juga gitu, karena ada gen dicurigai ada gen pembunuh gitu ya yang ada pada diri si anak gitu ya. Walaupun ada lagi yang berpandangan oh enggak kok seperti kertas putih kok tidak ada ininya gitu ya. Nah, ini mau dikaji, diteliti gitu. Diikutilah si anak ini dari mulai dia kecil gitu ya sampai dia besar. Ya, diikuti terus. Mungkin penelitinya udah gantian kali ya, sudah ada yang meninggal tapi diteruskan lagi gitu ya. Nah, itu diikuti terus gitu. Nah, pada akhirnya dia menjadi pembunuh atau tidak gitu ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi diikuti terus gitu ya. Nah, itu. Kemudian untuk pengumpulan data sendiri ya, pengumpulan data survei ya. Jadi apa saja yang mengaruhi? Yang pertama samplingnya seperti apa ya. Karena ini nanti akan terkait dengan jenis analisis yang kita akan aplikasikan ya. Karena analisis statistik yang kita pilih itu ya, itu tergantung juga pada bagaimana cara kita menentukan sampel. Ada beberapa analisis yang dia itu sebetulnya mensyaratkan pengambilan sampelnya atau cara menentukan atau memilih sampel atau respondennya itu adalah harus random gitu. Ya, kalau nggak random nggak bisa gitu ya. Contohnya regresi. Ya, itu sebetulnya regresi linear maksudnya ya. Dia sebetulnya mensyaratkan harus random gitu ya. Cuma kadang-kadang susah ya ininya, syaratnya terlalu tinggi akhirnya kadang-kadang ditabrak gitu ya. Tapi dengan jumlah responden yang lebih banyak gitu. Jadi kekurangan dia dalam samplingnya itu ditutupi dengan jumlah responden yang lebih banyak ya, karena kan ada rule of thumb, semakin besar sampelnya ya maka sebetulnya dia semakin menyebar normal ya. Kenapa disyaratkan teknik sampling yang random itu? Tujuannya adalah agar datanya itu menyebar normal gitu ya. Nah, kalau di semakin besar ya misalkan 200, 300 gitu ya. Dan ada beberapa riset lah, bukan hanya satu ya, yang mengatakan bahwa jumlah yang stabil bahwa hasilnya itu akan sama gitu ya, hasil riset itu akan sama hasilnya nanti itu adalah pada angka 400. Jadi ketika respondennya itu 400, maka mau 1000 mau 2000 gitu ya, itu akan sama hasilnya dengan yang 400 ini gitu. Sehingga orang kadang-kadang mikir ya kalau misalkan 400 saja sudah ngapain gitu ya, kita harus ngambil ribuan sampel gitu ya. Karena sebetulnya sudah sama nanti hasilnya gitu. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian jenis populasinya seperti apa kriterianya gitu. Itu juga akan mempengaruhi gitu ya. Untuk surveinya apakah memang ada kriteria khas, misalkan oh dia generasi Z yang tinggal di Jabodetabek gitu ya. Kemudian dia minimal melakukan pembelian di online sekali sebulan. Nah, itu kan populasi juga sebenarnya, ya. Nah, nanti untuk syarat sampel itu juga berlaku gitu. Jadi ininya harus jelas sebetulnya apa kriteria populasinya gitu ya. Nah, itu contohnya yang tadi populasinya. Jadi bukan hanya generasi Z saja. Oh, dia pernah melakukan pembelian di e-commerce gitu ya, itu minimal 1 kali sebulan. Nah, itu kan kita lebih rigid lagi berarti populasinya ya. Kemudian kita punya namanya instrumen atau kuesioner. Harus ada formulir pertanyaannya kalau di survei itu ya. Dan ini kita harus uji coba ya. Jadi tahapannya kalau kita sudah selesai, nanti kalian kalau sudah selesai kolokium ketika proses menyusun proposal ya, itu harus sudah mulai menyusun kuesionernya, dan nanti kalau sudah kolokium biasanya kalian harus uji coba kuesionernya setelah final lah ya, final kuesionernya. Nah, ini untuk apa? Ya, supaya yang kita dapatkan itu adalah instrumen yang reliable, yang bisa dipercaya dan valid. Ya, valid itu dia benar-benar memang yang kita ukur itu sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau kita mengukur pengetahuan, yang kita ukur adalah pengetahuan. Yang kita ukur sikap ya benar-benar yang kita ukur sikap gitu ya. Jadi tidak
tidak lari dari variabel yang kita ukur. Kemudian konten pertanyaannya juga harus jelas gitu ya. Responnya, tingkat respon seperti apa ya, karena sekarang kan susah ya, apalagi di survei ya gitu. Itu banyak kendala di online, misalkan online survei itu tingkat responnya rendah gitu. Artinya kita sebar kuesioner nih, mungkin kalian sudah merasakan atau apa namanya, mungkin melihat fenomena ya, sekarang itu kan banyak penelitian itu menggunakan online gitu. Nah, kendalanya adalah respon rate yang rendah. Jadi kalau kita sebar misalkan katakan ke 1.000 orang gitu ya, nah bisa jadi yang kembali itu hanya 300, hanya sepertiganya saja gitu ya. Berarti respon rate-nya 30%. Artinya dari 100 orang yang kita kirim, hanya 30 orang yang menjawab ataupun mengisi kuesioner kita. Ya, apalagi sekarang orang sudah malas gitu ya. Kalau dikasih, saya saja nggak nyari responden untuk penelitian saya saja gitu ya. Jadi penelitian saya itu edukasi stunting ya dengan menggunakan design thinking ya pada social marketing gitu. Social media marketing. Saya membuat video-video, konten-konten gitu ya, sesuai dengan ininya lah, jenisnya ya. Pada 5 media sosial ya, pada Instagram, pada Twitter, TikTok, YouTube, sama satu lagi Facebook. Itu saja susah gitu ya. Jadi kami itu bikin konten tentang stunting gitu ya. Nanti ini responden itu harus menonton, harus melihat konten itu gitu ya. Kemudian nanti kita apa namanya melihat perubahannya ya. Jadi sebelum dipaparkan konten-konten tadi ya, kita sebar kuesioner dulu, dia harus mengisi pretest dulu gitu ya. Nah, itu terkait dengan pengetahuannya, sikapnya, perilakunya gitu. Nanti setelah dia menonton ya, akhirnya kami batasi hanya sampai 10 hari gitu ya untuk dia apa namanya melihat konten-konten itu karena keterbatasan waktu. Nah, nanti di akhir itu dites lagi. Apakah terjadi peningkatan pengetahuan? Apakah terjadi perubahan sikap? Apakah terjadi perubahan perilaku gitu? Ya, nah itu contohnya, itu saja susahnya minta ampun ya. Jadi kami bikin untuk menjaring responden per masing-masing itu saja 30 ya. Itu susahnya minta ampun. Padahal sudah dikasih ya 50.000 lah gitu per orang gitu untuk ikut ya. Itu susah gitu. Ketika kami posting untuk per harinya kontennya ada yang live lagi gitu ya. Aduh, saya bilang susah ya ternyata ya untuk ini ya, walaupun sudah dikasih kayaknya banyak yang nggak butuh uang sekarang itu, walaupun ya uangnya sih sebetulnya, atau mungkin karena uangnya kecil kali ya gitu. Nah seperti itu gen gen itu milenial itu gitu ya. Mungkin harus dikasih 200 kali ya, gitu. Tapi memang terbatas dana ya, mau gimana gitu. Itu saja susah maksudnya, ya tingkat responnya susah ya. Kemudian biaya, ya survei ini termasuk yang ya sebetulnya sih nggak mahal-mahal amat sih ya gitu ya. Tapi akan mahal kalau misalkan surveinya survei yang langsung face to face interview. Kita wawancara satu orang misalkan butuh 1 jam gitu. Kita harus kasih reward gitu ya, untuk waktu yang dialokasikan untuk kita gitu. Itu sih mungkin ininya ya. Kemudian fasilitasnya apa gitu. Tadi mungkin rewardnya gitu ya. Namanya pengumpulan data. Nah ini ya. Jadi kalau misalkan kami pernah melakukan survei ke 34 provinsi ya, itu dengan kuesioner sekitar 10 halaman itu butuh waktu 1 jam gitu ya. Itu langsung ya, langsung bertanya gitu on the spot, kemudian apa namanya kita gali, dan memang nggak mudah ya gitu, apalagi kalau misalkan itu adalah kelompok masyarakat yang not well educated gitu, yaitu untuk menginterpretasikan ataupun menjelaskan pertanyaan itu harus sejelas mungkin ya. Oke, kemudian pengumpulan data. Pengumpulan datanya ada dengan wawancara pribadi, wawancara telepon, atau ini survei email berbasis web. Rasanya sih yang sekarang banyak digunakan itu lebih kepada menggunakan ini ya, menggunakan Google Form lah gitu ya. Mungkin di sini ininya ya, bisa nggak ya Google Form itu berbasis web ya?
Ya mungkin masuklah gitu ya ini. Oke, kita lihat satu persatu. Untuk yang wawancara pribadi ini bisa jadi perlu untuk apa namanya, untuk yang tidak bisa ini, yang tidak bisa mengisi online, misalkan ya di masa pandemi ini kan rada susah ya gitu ya, sehingga kita lebih baik langsung nanya saja gitu, langsung telepon. Misalkan apa eh, waktu itu ada mahasiswa saya penelitiannya B2B ya, jadi di industri chemical akhirnya dia harus by phone gitu ya, karena susah untuk ininya, untuk ngasih, harus dijelaskan soalnya gitu ya, tidak mudah menginterpretasikan ininya juga pertanyaan-pertanyaannya gitu, sehingga akhirnya by phone gitu. Nah ini mungkin lebih ini saja, ini lebih enak saja gitu ya, jadi bisa menjelaskan dengan sejelas-jelasnya gitu ya. Ini apa namanya, sorry, ini wawancara, salah, ini kan wawancara yang langsung ya tadi ya, bukan by phone ya. Nah ini yang langsung ya, face to face interview ya. Jadi ini bisa kita lakukan ya, apa, jelas gitu jadinya gitu. Apalagi kalau misalkan responden kita itu seperti yang tadi ya, misalkan kita mau penelitiannya ke lansia misalkan, ya nggak mungkin dia ngisi online, nggak mungkin juga, susah lewat telepon, jadi kita harus langsung misalkan. Nah itu ya, jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita harus langsung gitu, apa namanya, langsung ketemu, langsung bertanya gitu ya, langsung menjelaskan gitu ya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ya. Nah waktu ya, nah ini harus ini kan ini dipertimbangkan ya, jadi nggak harus diatur sedemikian rupa, dan memang ada teknik wawancara, tidak semuanya pertanyaan terus tanya jawab, nggak bisa kayak gitu, gitu ya. Jadi, mungkin ada, ice breaking-nya dalam artian kita alihkan dulu, apa, pertanyaan itu ke yang lain gitu ya, yang sifatnya mungkin lebih ke yang apa, membuat dia itu tidak bosan gitu ya. Nah itu jadi, ini, butuh biaya wawancara lumayan banyak gitu ya. Jadi ya seperti kami waktu itu melakukan, di setiap provinsi itu kami melibatkan 3 mahasiswa di sana, ya. Itu lumayan cost-nya gitu, karena kita harus membayar biaya wawancaranya, biaya makannya, biaya transportasinya gitu ya. Jadi lumayan gitu ya, jadi cost-nya agak tinggi. Kemudian yang ini yang telepon tadi ya. Jadi kalau kita sulit untuk menjangkau ya, itu bisa kita lakukan lewat telepon gitu ya. Hanya memang ya tadi, ya apa namanya, nggak tahu sekarang sih mungkin lebih murah saja ya kalau misalkan kita lewat WA gitu ya, ininya, apa namanya, nggak terlalu mahal barangkali ya, gitu. Nggak harus menghabiskan kita ke daerah, misalkan kita punya respondennya itu di Papua gitu ya, kalau kita harus ke sana wawancara langsung kan mahal ya. Jadi kita lewat telepon saja misalkan. Jadi secara kos lebih murah, kemudian juga dari sisi waktu juga bisa lebih cepat gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ini via web gitu ya, ini online lah ya, online ya, ini biayanya rendah gitu ya, kemudian juga akses datanya. Jadi kalau yang tadi telepon sama yang kita wawancara langsung itu ya, kita masih harus entry data gitu ya, walaupun memang ketika ketika ya sekarang itu ada lagi nih, jadi kita bawa tablet saja gitu ya, kita langsung ngisi di situ, ada juga yang seperti itu gitu ya sekarang. Jadi sudah mengkombinasi, jadi walaupun walaupun kita face to face interview, tapi sebetulnya bisa langsung juga ini untuk input datanya, jawabannya gitu. Ya itu juga bisa ya. Nah, kemudian waktunya lebih cepat, responden juga nyaman, errornya kecil gitu ya. Hanya ada kelemahannya, bisa jadi responden akan cheating gitu. Ya, misalkan ketika kita penelitiannya ada pengetahuan di situ gitu ya. Pengetahuan konsumen tentang produk ramah lingkungan misalkan, atau pengetahuan responden tentang fast apa namanya, fast fashion misalkan ya. Nah, itu kan dia bisa nyontek gitu ya, atau dia bisa dibantu jawabannya oleh orang lain gitu ya. Kemudian screeningnya juga lemah gitu ya. Jadi walaupun kita menentukan, apalagi kalau misalkan yang itu ya, yang dia itu oh, nanti dapat semuanya, dapat ini, dapat apa, e-wallet berapa puluh ribu gitu ya.
Jadi, bisa jadi satu orang mengisi berapa gitu, dia dengan alamat email yang berbeda gitu ya, itu kan bisa sebenarnya gitu ya. Jadi memang potensi ininya juga besar, potensi, cheating-nya besar gitu ya. Nah ini. Tapi itu aja susah sekarang gitu ya. Sekarang orang makin makin males ya, ngapa-ngapain makin males sekarang ya. Sudah terlalu jenuh barangkali ya. Kemudian ini self administer. Nah, ini ya mengisi sendiri ya. Jadi kuesioner kita bagikan misalkan kita ke sekolah ini. Responden kita adalah anak-anak sekolah. Sekarang kan sudah pembelajaran tatap muka ya. Sudah mulai kita mengambil waktu untuk melakukan penelitian gitu ya. Jadi mereka kita bagi kuesioner, kemudian nanti kita jelaskan apa sih sebetulnya pertanyaan-pertanyaannya, baru mereka ngisi gitu ya. Nah ini yang self administer. Tapi sebetulnya yang itu juga yang online survei itu juga kan pasti self administer kan gitu ya. Jadi bisa survei menggunakan kuesioner online secara self administer misalkan. Nah itu kan sudah, atau wawancara menggunakan kuesioner tapi self administer gitu ya, jadi dia mengisi sendiri itu ya. Nah itu, oke, seperti itu ya. Kemudian error, nah errornya ya. Nah error di sini ya bisa di banyak tahapan. Ketika kita memilih responden ya dari populasi, itu juga ada sampling error ya. Jadi bisa jadi kita tidak memberikan peluang yang sama untuk setiap responden untuk terpilih, anggota populasi untuk terpilih gitu. Itu ada errornya gitu ya. Bisa jadi kita memilih responden itu tidak apa namanya, tidak representatif gitu ya. Misalkan penelitian mahasiswa saya, oh ternyata banyakkan mahasiswa. Kenapa banyakkan mahasiswa? Karena di jaringnya mahasiswa gitu ya. Sehingga 60% itu mahasiswa gitu ya. Itu kan nggak representatif gitu ya. Berpendidikan SMA, padahal Indonesia itu kan ya masih banyak yang SMP gitu. Kalau kita mau naikkan ke Indonesia gitu ya. Sehingga ada error di sini ya. Itu. Kemudian ada juga yang dia itu tidak menjawab, ya kita sudah pilih dia jadi responden tapi ternyata dia tidak bersedia gitu ya. Nah ini kan ada error lagi gitu ya. Nah itu kemudian ketika menjawab pertanyaan itu juga ada errornya gitu ya, errornya. Jadi bisa jadi dia si responden tidak memiliki persepsi yang sama dengan si peneliti. Ya, saya mau bertanya A, tapi yang ditangkap oleh si responden itu C gitu, bahkan Z gitu ya. Nah, itu kan nggak nyambung gitu ya. Jadi antara apa yang sebetulnya ditanyakan dengan apa yang ditangkap oleh responden berbeda, apalagi dalam penelitian online gitu. Ya, makanya bikin kuesioner itu harus sederhana mungkin bahasanya, harus sejelas mungkin, tidak boleh ambigu gitu ya, tidak boleh abu-abu, tidak boleh dua hal. Misalkan gini, saya misalkan pertanyaan terkait dengan sikap, saya menyukai produk A karena murah dan apa misalnya, murah dan berkualitas. Nah, itu sikap ya. Saya menyukai produk A karena murah dan berkualitas. Nah, penggunaan kata murah dan berkualitas ini bisa ambigu gitu ya. Bisa jadi kan murah tapi sebenarnya nggak berkualitas gitu ya. Bisa jadi berkualitas tapi nggak murah gitu. Nah, yang seperti apa? Apakah saya harus menjawab apa namanya, harus dua-duanya, artinya murah dan berkualitas, ataukah salah satu saja, murah saja sudah cukup gitu ya, atau berkualitas saja sudah cukup. Nah itu kan ambigu gitu ya. Makanya ketika bikin kuesioner itu nggak boleh bikin kuesioner yang pakai dan gitu ya, karena yang mana sebetulnya yang dimaksud, apakah harus dua-duanya ataukah bisa salah satu gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah itu juga error gitu ya. Nah, ini bisa jadi error dari interviewernya atau dari si interviewinya gitu ya. Jadi yang kita wawancara gitu ya, karena salah menginterpretasikan pertanyaan ya, seperti itu. Nah sekarang kita lanjut ke analisis data. Nah, data itu ada dua, ada yang data primer dan data sekunder ya. Nah, ini apa namanya, harus hati-hati. Yang namanya data primer ya benar-benar kita langsung kumpulkan dari
dari sampel kita gitu, dikumpulkan peneliti ya. Nah, data primer ini bisa saja sebetulnya data yang dikumpulkan oleh orang lain, peneliti lain, tapi data itu belum diolah. Ya, data itu belum diolah sama sekali. Nah, itu bisa jadi data primer. Artinya peneliti di sini bisa jadi peneliti yang lain gitu. Tapi data itu sama sekali belum diolah gitu. Itu juga data primer sebenarnya. Ya, beda dengan data sekunder. Kalau data sekunder itu biasanya sudah mengalami pengolahan gitu ya. Misalkan data statistik ya. Kita kan bisa penelitian menggunakan data statistik gitu ya. Kalau itu sudah diolah dan kemudian kita olah lagi untuk ini ya, untuk penelitian kita itu makanya itu disebut dengan data sekunder gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin tapi ini ada dua persepsi ya. Ada yang bilang walaupun datanya misalkan BPS mengumpulkan data ini. Kemudian datanya belum diolah ya. Datanya belum diolah, ini masih mentah, raw data gitu ya. Ada yang beranggapan itu mah data sekunder tetap karena bukan kita sendiri yang mengumpulkan gitu. Tapi ada lagi yang menyatakan itu tetap data primer karena itu belum diolah gitu. Ya. Iya, karena itu belum diolah. Kita yang pertama mengolah gitu. Walaupun yang mengumpulkan itu peneliti lain. Jadi dua paradigma sih yang agak-agak ini ya gitu. Ya, yang agak berbeda gitu ya. Terserah yang mana yang mau kalian adopsi. Tapi yang namanya data sekunder ini harus menjawab tujuan. Artinya ketika itu hanya suplemen saja, misalkan kalian melakukan literatur review, studi pustaka gitu ya. Yang itu hanya untuk melengkapi ininya saja, apa namanya, komponen dari sebuah karya ilmiah misalkan, ya untuk tesis ya, maka itu tidak masuk gitu ya. Tidak masuk, nggak usah diinikan data sekundernya gitu, karena itu harus dimasukkan kan gitu. Kecuali ya dia menjawab tujuan gitu ya. Jadi kalau dia menjawab tujuan berarti memang kita treat dia sebagai bahwa kita mengumpulkan data sekunder di sini gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, ini ada lagi pembagian lain data kuantitatif dan data kualitatif. Namanya juga kuanti. Kuanti ini berarti bicara angka biasanya, ya. Nah, bicara jumlah, ya. Dan kita bisa dapat melakukan atau bisa melakukan operasi matematik di situ, ya. Nah, untuk yang data kualitatif biasanya dalam bentuk narasi, ya, seperti apa namanya, ya tadi hasil FGD, hasil in-depth interview itu data, gitu ya, data naratif gitu ya. Kalau ini data kuantitatif ini lebih kepada data angka yang bisa dilakukan operasi matematika ataupun analisis statistik ya. Oke. Nah, ini yang harus dipahami ya. Jadi skala data ini harus dipahami nih. Kenapa skala data harus dipahami? Karena ini terkait nanti dengan ini kita apa namanya pemilihan analisis statistik kita gitu ya. Jadi jangan sampai salah datanya apa, terus kita analisis dengan apa gitu ya. Makanya pahami lagi, ini sering sekali lupa lagi nih, padahal di S1 ini sangat ngotok ini ya. Ada data nominal, ada data ordinal, ini dari yang terendah ya, nominal, ordinal, interval, rasio gitu ya. Nominal itu datanya tidak berjenjang, ya sama saja. Misalkan di sini ada agama, ada data artinya ketika kita 1, Islam 2, Kristen 3, Katolik misalkan. Nah, itu nggak ada jenjang maksudnya yang satu lebih baik dari yang lain gitu ya. Dalam artian itu ditreatnya itu sebagai nominal. Kemudian ada laki perempuan, ya walaupun kita kasih misalkan laki-laki 1, perempuan 2, itu nggak ada maknanya yang satu lebih baik dari yang lain gitu ya. Nah, itu desa kota, itu nominal ya. Kemudian ada lagi yang agak naik nih, ada order di situ, ordinal ya. Jadi dia berjenjang di situ. Hanya ini tidak bisa dilakukan perhitungan matematika dan kita tidak tahu ya misalkan buruk sekali sampai sama dengan baik sekali itu berapa kalinya gitu. Nggak bisa. Ini hanya order saja. 1 lebih baik dari 5 lebih baik dari 1. Tapi berapa kalinya kita nggak tahu gitu ya. Jadi hanya menginikan order saja, peringkat saja ya. Kemudian pendidikan juga seperti itu. Pendidikan SD, SMP, SMA ya, itu hanya order saja gitu ya. Untuk Likert scale biasanya ada yang bilang dia ordinal ya, dari yang sangat tidak baik sampai sangat baik gitu ya, misalkan 5 skala
itu disebut dengan atau masuk ke dalam ordinal. Tapi ada juga yang bilang interval. Nah, ini macam-macam ini ya. Jadi kalian jangan bingung, tinggal mengacu ke mana gitu ya. Mengacu ke siapa ini penggolongan ordinalnya? Mengacu siapa ini penggolongan intervalnya ya. Nah, kemudian interval. Nah, interval ini ada jarak dia ya. Misalkan pendapatan kalian buat ada intervalnya kurang dari 1 juta, lebih dari 1 juta sampai 5 juta, kemudian lebih dari 5 juta sampai 10 juta gitu ya. Nah, itu interval ya. Itu sudah bisa kita tentukan yang satu lebih tinggi berapa kali dibandingkan yang lain gitu ya. Hanya tidak ada angka nol mutlak aja di sini. Nah, untuk yang tertinggi itu adalah rasio. Nah, rasio ini biasanya itu yang memang terukur gitu ya, ada nol mutlaknya. Misalkan pendapatan, tinggi badan, berat badan, kemudian omset, itu ya laba, itu kan bisa bisa dihitung, lakukan operasi matematika dan bisa kita sebutkan bahwa angka 4 ini lebih tinggi 2 kali lebih tinggi daripada 2 misalkan gitu. Ya, seperti itu. Kemudian untuk ininya sendiri analisisnya, statistiknya ada macam-macam, tapi secara umum ada parametrik, non parametrik ya. Jadi ada yang korelasi tadi ya, ada Pearson di situ, ada Spearman gitu ya. Nanti kita lihat apa sih bedanya parametrik non parametrik ya. Nah, ini ada korelasi, ada uji beda ya. Uji beda itu ada yang dia itu independen, ada juga yang berpasangan itu ya. Pair, t-test ya. Jadi itu berpasangan ketika kita mengukur sebelum sesudah, maka kita pakai berpasangan. Kenapa berpasangan? Karena karena respondennya sama sebelum dan sesudah ya. Nah, kenapa kita pakai independent t-test? Karena beda kelompok. Misalkan kita mau membedakan antara gen Z dengan gen Y misalkan gitu ya. Nah, itu dalam hal perilaku pembelian di e-commerce-nya misalkan. Nah, yaitu independent t-test karena 2 kelompok ya. Itu untuk parametrik, tapi non parnya ini mean Whitney ya. Kemudian ada lagi ANOVA gitu ya. ANOVA ini lebih dari 2 kelompok sampel. Misalkan kita mau melihat dari sisi kelompok pendapatan misalkan. Perilaku pembelian berdasarkan kelompok pendapatan ya, itu seperti apa trennya, perbedaannya gitu ya. Nah, kelompok pendapatan itu kan bisa 5 kelompok gitu ya, atau lebih ya, atau 3 kelompok gitu ya. Nah, ini secara umum ya. Oke, kemudian nah ini parametrik non parametrik ya. Untuk parametrik sendiri ya seperti tadi ada yang itu regresi gitu ya. Itu butuh asumsi kenormalan ya, ingat saja yang lonceng gitu ya. Jadi dia datanya menyebar gitu ya, tidak menjorok ke kiri ataupun terlalu menjorok ke kanan gitu ya. Jadi datanya harus menyebar normal. Nah, rule of thumb-nya yang tadi kalau dia sudah semakin besar jumlah respondennya, maka asumsi kenormalan itu bisa dipenuhi gitu ya, tanpa kita harus menguji. Misalkan 200 responden, ya kita bisa pakai rule of thumb-nya bahwa itu sudah normal ya. Kemudian datanya kuantitatif dan memiliki skala interval dan rasio atau rasio lah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk data kualitatif ini sebetulnya bisa juga ini, data kualitatif itu bisa ini yang nominal atau ordinal gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ada di kalau non parametrik itu dia leveling ininya lebih rendah, dia tidak butuh kenormalan, kemudian dia juga tidak butuh data yang tinggi seperti interval dan rasio, tapi dia akomodir untuk yang nominal dan untuk yang ordinal ya. Kemudian kebutuhan jumlah datanya parametrik itu lebih dari 30 ya, karena 30 ini kan minimal gitu ya ininya, tapi untuk yang non parametrik nggak masalah gitu ya. Kalau sedikit nggak apa-apa gitu ya, di bawah 30 juga nggak masalah. Jadi prinsipnya parametrik itu butuh data dan asumsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan non parametrik. Seperti itu ya. Oke. Nah, saya sedikit menjelaskan saja ini untuk salah satu jenis analisis kuantitatif, SEM, Structural Equation Modeling ya, karena saya kira kalian juga akan peluangnya untuk menggunakan ini besar gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu nanti akan di ini belum ya. Nanti akan belajar nggak analisis SEM?
Belum kok. Enggak, nantinya. Iya Bu, nanti akan belajar. Oh gitu, di ini juga, di metode ini juga? Enggak sepertinya Bu, di mungkin semester berikutnya. Oh gitu, oke. Ya, jadi SEM ini memang salah satu analisis yang levelnya lumayan sophisticated lah gitu ya. Dan ini terus terang sudah banyak digunakan oleh S1 gitu ya. Apalagi yang S2 harusnya lebih menggunakan gitu ya. Kenapa akhirnya SEM dipilih? Karena SEM ini bisa menyelesaikan apa namanya kerangka pemikiran atau penelitian-penelitian yang kompleks gitu ya. Jadi misalnya, nah ini seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat model ini ya, ini kan ada ini sih ini hybrid modelnya sebenarnya ya seperti ini. Nah ini ada pengaruh dari motivasi, faktor stimulus ke keterlibatan ya. Kemudian dari keterlibatan pengaruh ke pengetahuan produk. Kemudian dari pengetahuan produk pengaruh ke perilaku pembelian. Artinya di sini ada intermediating variable. Ya, jadi sebelum sampai ke perilaku pembelian ya, ternyata motivasi itu berpengaruh dulu ke keterlibatan, tidak langsung ke perilaku pembelian. Ya. Jadi ada lagi dia motivasi, keterlibatan, pengetahuan baru ke perilaku pembelian. Nah, ada juga nih model lain, jalur lain. Motivasi, keterlibatan, baru ke perilaku pembelian tanpa melalui dia tahu dulu gitu. Nah, ini kan akan berbeda nanti implikasinya. Kalau dia melalui pengetahuan dulu berarti si perusahaan itu harus mengedukasi itunya, apa namanya pelanggannya gitu, karena berpengaruh contohnya ya. Tapi kalau tidak maksudnya dia langsung ke perilaku, berarti kita nggak butuh untuk edukasi si pelanggan gitu ya. Nah ini kan agak kompleks gitu ya, apalagi dia si keterlibatan punya dimensi-dimensi lagi di sini. Iklan, keterlibatan dengan iklan, produknya, perilaku pembeliannya, kemudian konsumsi gitu ya. Ini adalah dimensi-dimensi dari keterlibatan atau involvement-nya ya. Jadi ini adalah apa namanya variabel intermediate atau mediating variable. Nah, model kompleks seperti ini nggak bisa diselesaikan dengan korelasi atau regresi. Nah, ini butuh diselesaikan dengan structural equation modeling karena dia bisa menganalisis pengaruh-pengaruh yang tidak langsung kepada perilaku pembelian. Ya, jadi nanti direct effect-nya, pengaruh langsungnya itu akan terukur ini dari keterlibatan dan dari pengetahuan. Tapi bagaimana pengaruh motivasi dan faktor stimulusnya? Ya, itu kan nggak terukur, nggak bisa terukur langsung kan gitu. Ya, jadi kan harus kita hitung dulu ini jalur-jalur ini gitu. Nah, sehingga ini butuh tools yang lebih baik gitu ya. Walaupun sebetulnya ketika kita menganalisis structural equation modeling, di sini ada regresi gitu. Ya, di sini ada regresi untuk yang ini laten namanya, laten variabel ya. Karena kita tidak bisa langsung mengukur motivasi ya, tapi kita mengukurnya lewat indikator-indikatornya atau observe variabelnya, ini yang kita ukur. Ya. Nah, ini kalau di sini itu mainnya faktor analisis faktor. Kalau di sini ini model struktural namanya, ini menggunakan regresi gitu. Jadi sebetulnya regresi juga ada di structural equation modeling, tapi dia juga ada model pengukuran. Ada dua model di sini, model pengukuran dan model strukturalnya. Nah, model struktural lah yang digunakan untuk menjawab hipotesis. Nah, seperti itu ya. Sehingga kita butuh structural equation modeling ini. Ya, jadi dia bisa menganalisis dalam satu kali analisis itu semua bisa dianalisis. Observe variabelnya, indikator-indikatornya masuk gitu ya. Kemudian juga ada error dari setiap ini juga dipertimbangkan gitu. Ada variabel laten di situ ya. Nah, beda dengan regresi. Kalau regresi kan kita sekaligus gitu dimasukkan. Ataupun yang dimasukkan itu hanya composite score saja gitu. Artinya rata-rata ya. Jadi kita tidak bisa melihat kontribusi dari semua indikator gitu. Ya, nah itu. Jadi ini dia lebih
lebih lengkap, ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya jelaskan semuanya sudah ada di sini sih, ya. Oke, jadi ada pengaruh langsung, ada tidak langsung. Nah, ini tadi. Kemudian keunggulan SEM itu, ya, asumsinya bisa lebih fleksibel, ya. Jadi kita ada yang dia itu mensyaratkan kenormalan, ada yang tidak mensyaratkan kenormalan, gitu ya. Kemudian konfirmatory analisis. Jadi memang SEM ini digunakan untuk yang explanatory, dalam artian memang harus jelas ininya, dasar teorinya gitu ya. Artinya ketika kita menghubungkan keterlibatan dengan pengetahuan, ini sudah confirm dari teori-teori sebelumnya atau kajian empiris sebelumnya. Kita tinggal membuktikan ini, mengkonfirmasi saja benar bahwa keterlibatan itu berpengaruh kepada pengetahuan gitu. Itu kan, ya. Jadi dia lebih kepada mengkonfirmasi. Kemudian ada interface-nya lebih mudah gitu ya. Jadi ketika kita analisis itu keluar juga model ininya, apa namanya, grafisnya gitu. Jadi menarik ya. Kalau regresi kan nggak ada gitu ya. Kemudian pengujian model secara keseluruhan ya, tadi semuanya ada di situ ya, dengan beberapa variabel dependen. Nah itu mau 3 mau 4 variabel dependennya juga bisa. Bahkan bisa kita analisis juga moderator variabel ya. Kalau tadi kan mediating yang memediasi variabelnya, tapi juga bisa kita analisis untuk moderatornya, misalkan ya ini keterlibatan dengan pengetahuan gitu ya. Nah, apakah keterlibatan dengan pengetahuan ini dimoderasi atau diperkuat atau diperlemah hubungannya jika ada program loyalty misalkan. Nah, tapi nggak cocok ini ya. Oh, ini aja keterlibatan dengan perilaku pembelian. Misalkan kita tambahkan di sini program royalty misalkan. Karena ada program ini dari ininya. Ada kayak diskon atau apalah gitu ya, cashback gitu ya. Ya, sehingga itu memperkuat atau memperlemah gitu. Ya, nah ini itu namanya moderating gitu ya. Jadi keterlibatan terhadap perilaku pembelian ini diperkuat atau diperlemah oleh ininya, adanya program loyalty misalkan. Nah, itu moderator juga bisa ya dengan SEM ini ya. Oke, kemudian errornya juga masuk gitu ya. Oke, kemudian nah ini data yang sulit. Nah, ini sudah ini ya. Data tidak normal juga bisa di ini ya. Nah, ini tujuan umumnya mendapatkan cara yang efisien untuk menggambarkan struktur variabel laten. Nah, tadi ya, seperangkat variabel yang diobservasi. Nah, oke, ada diagramnya ya. Kemudian kita menguji teori di situ. Kemudian nanti kita akan tahu nanti apakah model kita itu sudah good atau tidak gitu ya. Jadi nanti kita diberikan beberapa parameter ya sehingga kita bisa simpulkan bahwa model ini bisa menjawab hipotesis gitu ya, karena dia sudah good, mencapai goodness of fit yang bagus gitu ya. Oke, ini seberapa cocok data observasi dengan struktur model. Nah, ini juga nanti ketahuan gitu ya. Oke, nah ini asumsi dasarnya ya. Nah, ininya distribusi normal ya, semakin tinggi pakai rule of thumb tadi ya. Kalau semakin banyak jumlah sampelnya maka dia semakin normal gitu ya. Artinya dia bisa kita asumsikan normal ya. Oke, kemudian linearitas, kemudian pengukuran ada yang langsung tidak langsung, ada indikator di situ gitu ya. Kita bisa pakai rekursif ya, bisa jadi nanti bisa juga panahnya bolak-balik gitu ya. Atau bisa juga nanti dia panahnya jadi di dalam SEM itu panah keluar dan panah ke dalam itu punya ini yang berbeda gitu ya. Bisa membentuk, bisa mempengaruhi nanti pemaknaannya dari panah yang berbeda gitu ya. Oke. Nah, ini data interval ketepatannya tinggi ya. Oke, ini sih. Ini multikulinaritas sampel tidak boleh kecil ya. Nah, gini, ini bisa ini sebetulnya disiasati dengan penggunaan partial least square. Ya, jadi walaupun dibilang parsial tapi ya apa namanya, dia memang tidak full SEM ya gitu ya, karena dia persyaratannya memang
seperti yang tadi non parametrik tadi, dia tidak mensyaratkan normal, jumlah respondennya juga bisa 30, bisa 50 ya. Jadi bisa di bawah 100 gitu ya. Kemudian juga apa namanya? Apa ya? Dia relatif simple, relatif mudah gitu ya. Jadi tidak hanya untuk yang sampel besar sebetulnya, ya kita juga bisa pakai sampel yang kecil itu, tapi menggunakan PLS gitu, partial least square. Nanti kalau dia jumlah respondennya lebih dari 100, kita bisa gunakan yang structural equation modeling yang full versi covariance ataupun versi yang variance itu ya. Itu dengan Listral ataupun dengan Amos gitu ya. Ada lagi dengan R gitu ya, macam-macam sih sebenarnya ya. Jadi kalau saya sih lebih familiar dengan apa Amos dan Listral gitu. R masih kurang familiar karena nggak saya pikir kalau saya sudah bisa yang satu software, yang lain nggak usah lah gitu karena sama saja hasilnya sebetulnya ya. Oke, mungkin itu ya dari saya untuk ininya penjelasan singkatnya. Silahkan sekarang sesi diskusi. Saya ingin kalian lebih banyak bertanya. Ya, saya sambil minum dulu ya. Silahkan yang mau bertanya. Silahkan. Terima kasih tadi atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin Bu, bertanya. Yang pertama, jika kita melakukan pengumpulan data melalui Google Form Bu, itu kan respondennya kan harus ini ya Bu ya, harus sesuai dengan tujuan penelitian kita. Gitu. Ya. Terus jika data yang dikumpulkan itu sedikit Bu, berarti kan kita harus terjun langsung ke lapangan ya Bu untuk wawancara atau meminta atau membagikan kuesioner atau meminta orang tersebut untuk mengisi Google Form tersebut. Ya. Itu metodenya bagaimana Bu? Apakah kita nanti membagi kuesioner langsung atau meminta orang tersebut untuk mengisi kuesioner? Kalau orang tersebut ternyata tidak mau mengisi, bagaimana Bu? Apakah bisa digabungkan antara Google Form dan manual seperti itu Bu? Yeah. Terus yang kedua Ibu bilang kan kalau minimal responden kan 30 ya Bu. Kalau untuk penelitian kuantitatif misalnya itu kira-kira bisa dianggap berdistribusi normal itu kira-kira berapa responden ya Bu? Misalnya ada 700 orang yang mau kita populasinya seperti itu yang mau kita teliti, tapi kita butuh sampelnya aja gitu. Itu kira-kira bisa mewakili itu kira-kira minimal berapa responden ya Bu? Oke. Terus ada lagi Bu satu lagi. Silakan. Misal ketika sudah didapatkan hasil gitu Bu, ternyata hipotesis yang kita buat itu ternyata tidak bisa diterima gitu. Mungkin ada kesalahan pada saat pengumpulan data atau kita salah mencari responden atau responden itu mungkin bukan sasaran kita gitu Bu. Itu apakah dosen itu bisa menerima hasil penelitian kita Bu, atau kita bisa menjawab alasannya kenapa hipotesis itu tidak diterima gitu. Mungkin ada kasus ya Bu ya, mungkin ada mahasiswa sudah menyebar, sudah sesuai, sudah merasa dia sudah benar gitu menyebar responden, tetapi di suatu waktu itu kok tidak, hipotesisnya kok tidak diterima gitu Bu, padahal kan harus sesuai dengan teori yang ada gitu. Itu aja Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, iya, ini pertanyaan menarik ya. Yang pertama terkait dengan Google Form tadi ya, jadi ini memang menjadi satu kendala sekarang ya. Banyak penelitian-penelitian menggunakan Google Form itu atau online itu tidak terpenuhi sampelnya. Ya, contohnya bimbingan saya targetnya 300 responden, 400 responden,
ternyata hanya tercapai 300 ya. Ada yang dia itu targetnya berapa ya, 350, ternyata hanya separuhnya gitu ya. Karena orang mungkin sudah susah ya, bahkan itu sampai menyewa ini loh, menyewa jasa. Ya kan ada ya jasa seperti itu ya, jasa untuk mencarikan responden ya. Mungkin kalian pernah ada yang mungkin menggunakan juga gitu ya. Jadi kalau ini sudah dicoba ternyata tidak bisa juga, nah bagaimana caranya gitu ya. Misalkan kita mencari 300 responden ya, kemudian yang terkumpul itu baru 150 ya. Kalau misalkan dosennya mau ya nggak apa-apa gitu, artinya udah berhenti di situ aja ya. Saya juga dengan seperti itu, akhirnya ya sudah berhenti saja, saya tidak minta dia untuk mencari dengan cara lain gitu. Karena kalau misalkan kita mau menggunakan cara lain, itu nanti akan menjadi tidak ini apa ya, ada inkonsistensi pengambilan data di situ, dan itu akan mempengaruhi hasil gitu ya. Mungkin saya sambil nanti jelaskan, kasih contoh ya penelitian saya yang menggunakan kombinasi yang berbeda gitu ya. Jadi kalau seperti itu, jadi bagaimana, dosennya nggak mau, maunya tetap 300 gitu ya, tidak mau itu yang 150 saja ya. Nah, ini kan tekniknya adalah self administer ya untuk yang pengisian dengan Google Form ini. Maka teknik itu harus kita ikuti ya. Mungkin kita mencari respondennya ya, kalau online survei itu kan dia convenient sebetulnya ya, artinya apa namanya, bilangnya sih voluntary sebetulnya kalau online ya, karena mungkin perkembangan teknik pengumpulan data ini memunculkan teknik sampling yang baru gitu ya. Nah, kalau kita pakai online biasanya namanya voluntary karena orang dengan sukarela menjadi responden. Tapi kalau dia offline itu biasanya sih disebut convenience, artinya sama sebetulnya ya, hanya moda ininya saja, pengumpulan data yang berbeda, satu di online, satu di offline. Nah, kita bisa terapkan convenience itu di ini, artinya tadi kan online sudah tidak bisa terpenuhi, ya sudah kita cari di darat gitu ya, bukan virtual. Tapi dengan cara yang sama, convenience, dan nanti kita mintakan jangan diwawancarai gitu, artinya kita bertanya dia menjawab, kita isikan gitu, jangan, itu tidak comparable, tidak apple to apple. Jadi biar apple to apple, sama-sama convenience, kita minta dia jadi responden ya, mungkin dengan kriteria yang sama lah seperti ini kita ya, dengan responden yang online ya, harus sama memang ya. Kemudian kita minta dia isi sendiri gitu, jangan coba-coba dijelaskan, dan ketika dia bertanya jangan dijawab, ini pertanyaannya maksudnya apa ya gitu, karena di online juga tidak bisa seperti itu gitu. Jadi kondisi yang sama itu harus kita ciptakan secara offline gitu ya, jadi jangan menjadi berbeda gitu ya. Nah, seperti itu untuk yang pertanyaan pertama. Sebentar, saya mau tunjukkan contoh penelitian saya dengan metode yang berbeda ya. Mana ya, sebentar. Jurnal ACE. Oke, sebentar nih. Ini buat pembanding saja ya, sebentar. Ininya. Nah, oke, saya share ya. Ini salah satu contoh penelitian saya yang awalnya ya itu menggunakan wawancara langsung ya. Jadi langsung offline diwawancara, respondennya menjawab, kita yang ngisi gitu. Ya, jadi kita betul-betul mewawancarai dia dan kita yang mengisi, bukan self administer. Waktu itu karena kekurangan data, akhirnya dilakukan secara online. Ya, dana, bukan kurang data, kurang dana.
ya saya sudah ini tapi ya ya udah online saja katanya karena ini baru project ini pilot project gitu ya. Ya sudah saya bilang ini saja tapi ternyata hasilnya ya ini kebetulan penelitiannya tentang ASEAN Consumer Empowerment Index. Jadi ini mencoba mengukur keberdayaan konsumen Indonesia gitu ya. Jadi ini dikomparasi dengan negara-negara ASEAN lainnya gitu ya. Nah, hasil risetnya ya waktu itu nah seperti ini ya. Oke, sebentar ininya enggak. Nah, yang online itu berapa ya ininya ya? Sebentar. Saya mau tunjukkan bukti ininya ya. Bukti respondennya 2.600 karena kita populasinya paling besar dibanding negara ASEAN lainnya sehingga ininya jumlah respondennya lebih banyak. Negara lain mungkin ada yang 100 kayak Brunei itu cuma 100. Kemudian ada yang cuma 1.000 gitu ya. Kita karena populasinya terbesar sehingga diminta untuk 2.600 itu ya. Nah, untuk ininya sendiri pengumpulan datanya kalau nggak salah ya, jadi ini ada sebenarnya. Jadi online itu 600 orang, sisanya 2.000 itu secara offline. Nah, coba lihat di sini, ya fokusnya ke sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, ini yang versi online, ini online, ini offline, ya. Nah, kita lihat di sini, ininya ini knowledge, skill, assertiveness, consumer empowerment-nya, ya. Nah, ini beda banget ini, ya. Beda banget kalau dilihat ya. Lihat. Jadi untuk ininya sendiri, offline-nya sendiri nilainya hanya 15. Tapi online itu sampai 24. Ya. Nah, kita jumping ke hasil yang terakhir saja. Ini beda ini 67 indeksnya untuk yang offline, tapi kalau online dia 88. Kenapa bisa begitu? Karena untuk yang offline itu representasi Indonesia gitu ya. Jadi dari sisi pendidikan, dari sisi kelas sosial dia relatif merata gitu dan mencerminkan Indonesia. Tapi online ini karena banyak kan adalah milenial ya yang dia berpendidikan tinggi dan bisa mungkin nyari gitu ya ini ya knowledge kan ada knowledge di sini ya sehingga dia datanya lebih tinggi gitu ya ini. Jadi ini salah satu contoh ketika kita melakukan teknik yang berbeda gitu. Ya ini waktu itu project hanya ini saja sih bilangnya hanya pilot project jadi nggak masalah gitu ya. Jadi waktu itu ternyata sama ASEAN itunya cooperation-nya malah diangkat gitu ya. Makanya Indonesia itu agak rendah waktu itu gitu ya. Ininya angkanya karena kita betul-betul ideal mencerminkan kondisi Indonesia gitu. Tapi yang saya mau inikan poinnya adalah bahwa metode yang berbeda itu bisa menimbulkan perbedaan hasil gitu ya. Jadi sebaiknya metode itu harus sama ya. Metode yang sama. Kalau memang di online-nya itu tidak ada penjelasan, kemudian dia self administer gitu ya. Kemudian respondennya tidak ini ya, artinya kita tidak ya seketemunya gitu ya. Ataupun ketika ada kriteria sesuai dengan kriterianya gitu. Ya, seperti itu ya. Siapa tadi? Ini ya, Ike ya tadi ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan minimum responden. Oh ini yang respondennya ya 30. Sebetulnya 30 kalau S2 mah enggak ya, saya enggak recommended ya. Ini S1 ini ya. Jadi jangan kalau misalkan itu ya minimal 100 lah gitu ya. Kecuali untuk yang susah sekali ya gitu. Misalkan kalian mau penelitian untuk UMKM yang mungkin yang kalau sekarang sih UMKM banyak sebenarnya sih ya. Tapi dengan kriteria tertentu misalkan gitu ya. Itu susah cari respondennya, mungkin itu sedikit gitu ya, nggak banyak gitu ya. Atau petani yang punya lahan lebih dari berapa hektar misalkan gitu ya, lebih dari 2 hektar misalkan, nah itu kan agak susah gitu ya, atau nelayan yang dia pemilik gitu ya, itu mungkin jumlah respondennya nggak banyak gitu ya. Jadi tapi kalau misalkan rasanya populasinya
besar ukurannya gitu ya, walaupun kita nggak tahu berapa jumlahnya, ya harusnya mah besar lah gitu ya. 100, 200 gitu ya, saya sarankan seperti itu. Nah, cara menentukan minimalnya seperti apa? Misalkan saya punya populasinya 700 ya. Nah, ini kalau populasinya diketahui jumlahnya bisa pakai Slovin sebenarnya ya. Slovin itu N, bentar dulu. Jadi rumusnya itu saya nggak ini ya, sebentar. Kita bisa pakai Slovin. Jadi pertimbangannya mencari sampel, nanti mempertimbangkan jumlah populasi gitu. Ya, bentar saya ini dulu ya. Ini rasanya sih saya ada ininya. Oke, ini yang Slovinnya. Sama satu lagi. Bentar. Ada juga yang dia itu sudah ini ya, nanti kalian lihat ini apa namanya Morgan kalau nggak salah itu ya. Jadi dia kalau misalkan 1000 responden sampel 1000 populasinya berapa gitu. Biasanya sekitar 200-an something lah gitu ya. Nanti kalau misalkan itu sudah mentok biasanya 400 di bawah apa namanya antara 100.000 dengan yang ini dengan yang apa dengan yang di bawahnya itu misalkan yang 20.000, 30.000. Nah, sebentar saya ini jadi ini. Sebentar ya. Oke, bentar ini. Oke, ini yang pakai Morgan ya. Ini kalau nggak salah, sebentar saya share dulu. Oke, nah ini dengan Slovin. Nah, Slovin itu kalau misalkan kalian punya populasinya ya. Jadi ini rumusnya ya. Nah, ini rumusnya ya. Jadi dia apa namanya? Dia menggunakan rumus ini kalau kita tahu jumlah populasi. Tadi kan misalkan jumlah populasinya 700 ya. Jadi tinggal masukkan saja di sini. Ini kan N kecil. Jadi N kecil itu sampel, N besar itu populasi. Ya, jadi tinggal masukkan populasinya berarti 700 ya per 1 plus 700 kali errornya. Nah, errornya kita mau toleransi berapa? Apakah 0,05 atau 0,1 gitu ya di pangkat 2 gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita hitung ininya ya. Nah, misalkan gini. Kita mau mencari populasi dengan ini mencari responden dengan N-nya itu 700. Jadi berapa sih responden saya gitu ya. Nah, ini tinggal di ini saja. Berarti populasinya per 1 plus saya rumusnya gini aja ini ya. Ini males ininya nih. 1 plus error. Ya, 1 N per apa namanya? N per N plus ini errornya misalkan kita pakai 0,05. Jadi kepercayaannya 95%. Ya, ini nanti dipangkatkan errornya, ini pangkat 2 ya. Ini saya ngitungnya begini saja. Ya, sehingga sama dengan 700 per ya, buka kurung ya. Ini sebentar saya lupa ininya. Rumusnya karena jarang pakai soalnya ini populasi suka nggak ketahuan. 1 plus N. Arti 1 plus ininya ya 1 plus aja deh. N 700 kali ini ya, kali ini. Nah, ini. Oke, berarti 254 ya. Jadi kalau misalkan dia 700 responden ya, maka minimal sampel yang bisa kita ambil jumlah minimalnya adalah 255 responden. Ya. Tapi kalau kita mau, nah ini kadang-kadang akal-akalan juga ini. Nggak mau sebanyak ini gitu ya. Ini dirubah jadi 0,1. Jadi errornya makin besar. Nah, dapat 88. Jomplang banget kan? Gitu. Antara 95% taraf kepercayaannya dengan 90%. Nah, ya maksudnya kalau mau itu mah S2 lah. Ambil ininya aja, taraf kepercayaannya 95% lah, errornya 0,05 gitu. Ya.
Seperti itu. Sebentar, jangan-jangan kalian nggak lihat lagi. Ini ya, kelihatan ya Excel-nya ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Jadi Kelihatan, Bu. rumusnya tadi ini, sebentar. Rumusnya tadi itu ya, nah ini. Ya. Jadi N kecil ini adalah jumlah sampel sama dengan N besar 700 per 1 plus N besar populasi kali errornya pangkat 2 gitu ya. Nah ini dapat 255 kalau kalian tahu populasinya. Kalau tidak tahu bagaimana? Tidak tahu, ada lagi caranya ya. Tidak tahu itu populasinya enggak ini, sebentar. Kalau tahu dulu ya, satu lagi nih. Kalau tahu populasinya juga bisa pakai Morgan ini, ya. Misalkan kalau jumlah populasinya 2000, maka jumlah sampelnya 322. Kalau populasinya 1.200, maka sampelnya ini. Jadi ini ada tabel yang bisa juga dijadikan acuan gitu, ya. Ini bisa, ini pakai tabelnya Morgan. Kalau populasi diketahui. Sekarang kalau kita nggak tahu populasi, apa yang kita lakukan? Nah, sebentar, saya stop share dulu ya. Saya jelasin ininya. Kayaknya kalian akan memilih yang ini deh. Karena dalam penelitian kalian akan ke situ nanti. Cara menentukan itu, saya dari ini aja deh. Pakai hair ya. Nanti saya share bukunya kalau enggak ya. Pakai hair itu ya, dia, waduh, gimana ya saya menyimpannya? Atau enggak usah deh. Ini aja. Jadi gini. Saya jelaskan saja nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan begini, kalian punya pertanyaan, nah indikator. Jadi kita pakai hair at all. Kenapa hair? Karena hair ini mengacu kepada rule of thumb SEM gitu ya. Jadi dia pakai untuk SEM karena nanti kita misalkan menggunakan analisis SEM, maka jumlah sampelnya sebaiknya didasarkan kepada rule of thumb-nya SEM. Nah, kalau misalkan kita punya indikator. Indikator itu pertanyaan. Kita misalkan punya 3 variabel. Oh, yang tadi aja sebentar. Biar mudah, bentar ya. Nah, kalau hair itu bukannya maksimal 350 ya, Bu? enggak. Oh, lebih ya, Bu? Lebih bisa. Nah, gini ya. Misalkan kita mau, nah, ini contohnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, bagaimana cara menentukannya gitu ya? Nah, ini misalkan sampelnya ya. Misalkan kita, makanya kalau menentukan sampel itu indikator pertanyaan ininya dulu, instrumennya dulu tentukan. Ya, berapa sih ininya? Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 variabel ya. Dengan ada lagi tambahan 1, 2, 3, 4 dimensi. Ya. Nah, kita melihat dari indikator ini, indikator-indikatornya atau pertanyaannya lah. Nah, ini kan ada 7 ini 7. Ini kan 7 pertanyaan kan dia kan ini. Ya, karena semua indikator dimasukkan. Ini ada 9. Ini 9. Terus ini ada 5. Ini ada 2. Kemudian ini ada berapa ini? Ini ada 5. Ini ada 5. Ini ada 5, ada 3. Ya. Nah, ini ya kita jumlahkan ini ya. Ini 17. Ini berapa ini? Hitung, ayo. Ini 5, 5, 5, 20, 25, 25, tambah ini 32, 32 tambah 9 berapa? 41 ya? Katakan 41 indikator atau pertanyaan. Maka jumlah respondennya jadi berapa? Ya, jumlah respondennya ya. Sebetulnya ini harusnya dihitung ini, ya semua koefisien harusnya dihitung. Ini 41, ini juga dihitung. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8, ini 9. Ya, sehingga tambah 9 lagi. Ada 50, ya. Jadi sebenarnya untuk menentukan itu bukan hanya dari sininya saja, tapi juga dari semua koefisien di sini yang dia punya koefisien. Sehingga ada 50 pertanyaan dan
ditambah 50 koefisien lah ya. Nah, rule of thumb-nya si Hare ini ya, untuk penentuan jumlah sampelnya itu adalah 5 sampai 10 kali jumlah koefisien atau jumlah indikatornya. Koefisien sih sebenarnya ya ininya. Nah, kita mau ngambil yang mana? Ya, 5 dulu berarti. Kalau 5 dikali ya, ini kali 50 berarti 250. Ini kalau kita pakai 5, kita ambil 5 yang paling sedikit. Kalau kita ambil 10, ya berarti 500. Jadi responden kita berkisar antara 250 sampai 500. Paling sedikit 250. Ya paling banyak 500. Between bisa. Misalkan kita mau ambil 255 atau ngambil 250 saja lah. Gitu ya, saya pakai 5 kali koefisiennya saja gitu. Nah, itu juga bisa gitu ya. Jadi itu cara penentuan jumlah respondennya. Ya. Bisa dipahami? Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, sip. Nah, seperti itu ya, itu pertanyaan mendasar itu ya. Oke, silakan yang lain. Yang terakhir Bu, yang pertanyaan apa tadi? Saya kok lupa. Itu jika ada mahasiswa yang sudah survei tapi ternyata hipotesisnya tidak diterima, apakah dosen bisa menerima Bu dengan alasan menjelaskan alasan-alasannya? Oke, ini saya baru tahu juga dosen ternyata juga ada yang ngaco. Jadi kebetulan jadi gini, statementnya begini ya, karena mahasiswa saya ada 3 hipotesis yang mau dijawab, ternyata yang signifikan hanya 1. Kemudian si dosen ini nanya, kenapa hanya 1 yang ini ya, yang signifikan? Kenapa 2-nya nggak signifikan? Kamu salah apa? Saya dengar itu ketawa saya, wah ini parah ini, saya bilang. Ya, jadi sampai saya berpikir, wah ini benar ya gitu, karena waktu itu sempat ada saya dengar dari dosen juga, ada mahasiswa yang mau bunuh diri karena tidak signifikan ininya, temuan penelitiannya. Ah masa sih, saya bilang, segitunya tidak signifikan ininya, statistiknya, dia mau bunuh diri gitu ya, karena orangnya memang pintar sekali dan dia 4,0 terus gitu ya. Ketika tiba-tiba hasil risetnya tidak signifikan, dia katanya mau bunuh diri gitu. Saya ketawa dengarnya, masa sih? Nah, saya sampai sebelumnya itu beranggapan itu sesuatu yang tidak inilah gitu, walaupun itu kisah nyata gitu ya. Baru setelah saya dengar yang seperti itu, statement yang tadi, saya baru paham, oh ternyata ada dosen yang menyalahkan, ternyata ya gitu ya. Ketika tidak signifikan itu berarti dianggap penelitiannya gagal, penelitiannya salah gitu. Nah ini totally wrong itu, totally salah. Nggak bisa seperti itu ya. Kenapa? Karena konteksnya itu kan berbeda. Mungkin penelitian yang signifikan itu dilakukan di luar negeri dengan orang yang beda, dengan kondisi yang berbeda gitu ya. Kita mungkin ininya sama gitu ya, metodenya sama gitu ya. Atau mungkin juga berbeda. Ya dia random, kita nggak random gitu ya. Jadi dengan berbagai kondisi-kondisi yang berbeda ini ya, itu peluang untuk tidak sama hasilnya juga besar gitu ya. Justru yang menarik itu kenapa dia tidak signifikan ya, gitu. Itu yang harus dibahas. Jangan menyalahkan penelitian. Oh, penelitiannya salah itu kamu berarti ya. Jangan seperti itu, gitu. Ya, makanya penelitian itu memang harus dirancang sedemikian rupa supaya sistematis dan kita mengikuti kaidah-kaidah penelitian gitu. Kalau kita sudah make sure dengan itu, sudah yakin dengan yang kita lakukan, maka apapun hasilnya, mau signifikan, mau tidak signifikan, jangan menyalahkan penelitian. Ya, gitu. Jadi yang ya biarkan saja nggak signifikan gitu, ya. Hasilnya tinggal kita jawab kenapa, ya. Makanya saya menyarankan mix method itu di situ. Sehingga kita bisa dapat nanti gambarannya dari hasil penelitian. Misalkan bimbingan saya nih. Ada yang penelitian yaitu regulasi wajib masker ya
pengaruhnya terhadap perilaku penggunaan masker. Kemudian ada lagi satu variabel lagi, kecemasan, pengaruhnya kepada kesadaran atau perilaku penggunaan masker. Itu tidak signifikan, yang signifikan itu hanya kecemasan kepada perilaku saja. Kenapa persepsi terhadap regulasi wajib masker tidak berpengaruh signifikan ya gitu. Nah itu kan bingung, kenapa tidak gitu. Tapi jangan menyalahkan penelitian, penelitiannya sudah benar gitu. Tinggal dicari kenapa. Ya, nah itu terjawab ketika observasi, ketika in-depth interview. Ya ternyata memang orang tahu ya bahwa wajib menggunakan masker, tapi ternyata perilakunya tidak sejalan. Ya, nggak sadar-sadar juga ternyata, apalagi orang Indonesia kan. Orang sudah dikasih di situ keranda di mana-mana gitu, waktu pas lagi tinggi-tingginya COVID tetap saja nggak pakai masker gitu. Ya, jadi ada faktor lain, berarti yang lebih kuat mempengaruhi variabel itu. Pengetahuan seringkali tidak pengaruh kepada perilaku, karena orang tahu belum tentu dia melakukan ternyata. Dan banyak riset saya yang memang tidak signifikan, bahkan cenderung negatif. Ya, contohnya ini deh, perilaku merokok. Kan nggak kurang-kurang di kemasannya itu kan ada sampai ininya bocor lah, ininya kerongkongannya gitu bocor, terus ini hitam gitu ya, terus giginya hancur semua gitu ya, nggak kurang-kurang kan paparan edukasi itu gitu ya, supaya orang nggak merokok. Tapi tetap aja merokok kan, artinya dia tahu resikonya dia merokok, tapi tetap aja merokok kan gitu. Ya, jadi semakin tinggi pengetahuan dia tentang rokok, bisa jadi dia semakin merokok malah. Gitu, bukannya negatif seperti yang kita harapkan gitu. Nah, itu contohnya. Jadi jangan sekali-kali memaksa sesuatu itu berhubungan. Ya, harusnya itu berhubungan ini. Kamu salah kamu gitu. Itu salah dosennya juga gitu. Ya, nggak benar itu ya. Ya biar saja memang temuannya seperti itu, atau ada kecenderungan sebetulnya dia cenderung seragam datanya gitu. Contohnya gini, bimbingan saya melihat pengaruh religiusitas terhadap ini keputusan pemilihan sekolah Islam terpadu misalkan. Itu nggak signifikan gitu. Ya, nggak signifikan, ternyata orang semakin religius belum tentu dia memilih sekolah Islam terpadu gitu. Ya, nah padahal kan hipotesis, aduh gimana ini gitu, yang enggak, udah dibahas saja gitu, ya. Belum tentu ternyata orang apa namanya semakin religius, tinggal dilihat saja nanti, oh ini cenderung seragam datanya gitu ya. Orang dia semuanya arahnya ke 4, 5 gitu. Gak ada variasi di situ gitu. Itu secara statistik. Untuk menjawab kenapa dia tidak signifikan, karena data cenderung homogen. Kalau dia cenderung homogen, maka dia cenderung akan tidak signifikan gitu pengaruhnya gitu ya. Nah seperti itu ya, Ike dan kalian semua jangan memaksa berhubungan sampai kemudian dicari-cari caranya gimana gitu ya, bukan ada yang sampai manipulasi, nggak usah ya, tinggal dijawab saja, oh bertentangan dengan penelitian yang lainnya karena bla 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 gitu. Atau kalian cari penelitian sejenis mungkin yang dia itu tidak signifikan. Tapi jangan menyalahkan penelitian. Ya, jangan menyalahkan. Ya. Oke, seperti itu ya. Ike ya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ya, berikutnya silakan. Mohon maaf Bu, untuk pertanyaan saya minggu lalu belum terjawab ya Bu. Apalagi yang mana? Yang minggu lalu yang katanya saya tanya, yang saya bertanya itu Bu, penelitian yang kombinasi itu kuantitatif dulu baru kualitatif atau kualitatif baru kuantitatif? Oh iya, itu saya tadi share bukunya ke Fernando tadi ya, kalau nggak salah ya. Ada buku Creswell sebenarnya di situ. Jadi Creswell itu nanti di-share sama ini ya, sama Fernando ya. Iya kan? Buku Creswell saya udah share tadi. Saya mau share di sini, rada besar soalnya bukunya. Jadi, mana dulu? Kuanti dulu apa kuali dulu? Kuali dulu apa kuanti? Dua-duanya bisa. Bisa saja kuanti dulu, baru kita nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hasil survei itu, misalkan
melihat fenomena kenapa dia signifikan, kenapa dia tidak signifikan, baru lanjut ke FGD ataupun observasi ataupun in-depth interview gitu ya. Itu bisa, artinya sekuennya kuanti dulu baru kuali, tapi bisa juga kuali. Kita eksplorasi dulu nih, kita observasi dulu gitu ya, untuk mempertajam kuesioner juga gitu ya, supaya tidak kemana-mana ya, sehingga kita observasi dulu atau dokumentasi dulu, atau kita tanya dulu sama expert ya, kira-kira kalau penelitiannya variabel ini seperti apa ya gitu. Jadi kita masih membangun instrumen gitu, itu juga bisa. Jadi itu kuali dulu baru ke kuanti gitu ya. Itu namanya sekuensial kalau kata Caswell, sekuensial mixed method. Ada juga yang paralel ya, dua-duanya dilakukan bersamaan. Nah, ininya respondennya berbeda. Misalkan kalau tadi kan untuk yang survei misalkan duluan, kemudian kita mau kuali, in-depth-nya itu diambil dari yang responden survei. Misalkan kita ambil 10 responden, atau kita ambil 5% lah gitu ya. Nah itu kita, tapi terlalu banyak sih kalau 200-an ya, itu ya diambil 10 orang saja maksimal gitu ya. Dan kebanyakan juga nanti makin diverse nanti gitu ya. Jadi betul-betul kita pilih yang mungkin dia jawabannya agak unik, atau kita pilih dari sisi usia yang berbeda gitu ya. Itu bisa kita ini kan ya. Nah, yang tadi bisa juga paralel tadi ya. Paralel itu yang satu surveinya ke konsumen. In-depth interview-nya atau FGD-nya, FGD kita ke pelaku usahanya, ke business owner-nya misalkan. Nah, itu kan bisa. Artinya itu saling melengkapi. Jadi, nanti implikasi kebijakan atau implikasi manajerial itu lahir dari perspektif konsumen dan perspektif ininya, bisnisnya gitu. Nah, ini dua-duanya membangun implikasi manajerial gitu. Itu dilakukan secara paralel. Disebut paralel mixed method gitu. Ya, seperti itu ya, Ike ya. Berarti ini ya Bu, kalau mixed method, teknik pengambilan sampelnya untuk yang kuantitatif random sampling misalnya, terus yang kualitatifnya purposive sampling gitu ya Bu, misalnya. Oh, enggak masalah kalau itu. Ya, kalau untuk samplingnya tetap bisa diinikan seperti halnya ketika kita tidak mixed method gitu. Artinya kalau memang kita tidak tahu populasinya dan kita sulit untuk melakukan random sampling, lakukan saja yang non-random. Misalkan yang kalau dia online survei ya sudah kita sebarkan sesuai dengan kriteria kita gitu. Kalau misalkan dia baca, oh saya Gen Z, kemudian saya pernah melakukan pembelian online minimal sekali sebulan, saya masuk, udah saya ngisi. Tapi kalau enggak, saya skip aja gitu. Nah itu ya, jadi nggak masalah kalau itu, ya. Oke, kalau untuk yang kualitatif umumnya memang purposif, karena kita punya kriteria gitu ya, kriterianya apa sih gitu ya. Itu kita jelaskan, misalkan dia harus tahu informasinya gitu ya, terus dia representing gitu ya, informan atau bisa menjadi informan yang memang dia tahu apa yang menjadi penelitian kita gitu. Seperti itu Eke ya. Baik Bu, Oke, silakan yang lain. Maaf Bu, saya mau bertanya Bu. Jadi Septian. Kan kalau misalnya, ya Bu, silakan. kan Bentar kalau ya, misalnya Nde. pakai, Ya, silakan lanjut aja Septiano. kan kalau misalnya pakai PLS itu Bu, menghilangkan indikator yang tidak termasuk ke dalam kategori kan Bu ya, di bawah 0,7 ya, kalau pakai PLS. Nah itu Oke. minimal sisanya yang indikator itu berapa Bu? Oke, ini kayaknya sudah Soalnya kan tahu itu ya. kelebihan dari PLS kan itu kan Bu ya, menghilangkan Iya. indikator yang tidak termasuk ke dalamnya ya. Sama yang itu Bu, Oke. tabel Morgan tadi Bu. Itu tabel Morgan itu Ya. pernah saya baca kan kayak ada tiga kayak misalnya 1%, 5%, satu lagi saya lupa berapa persen gitu Bu. Itu berdasarkan apanya Bu? Pakai yang tabel yang itu ya Bu. Itu aja Bu. Oh, oke, sip. Ya, saya jawab pertama dulu ya. PLS ya. Jadi sebetulnya PLS kemudian SEM yang full yang menggunakan Lisrel dengan Amos misalkan atau R, itu sebetulnya tetap ada proses mengeliminasi
indikator atau pertanyaan yang tidak valid. Nah, ada yang bilang syaratnya 0,5. Artinya kalau dia 0,5 ke bawah, atau di bawah 0,5 lah ya, di bawah 0,5, dia dihapus. Tapi ada juga yang pakai 0,7. Nah, tergantung kalian mau pakai yang mana, gitu ya. Jadi bisa pakai 0,5 atau 0,7. Ya, kalau mau memang ininya indikator kalian banyak dan cenderung kayaknya dia valid semuanya, gitu ya, supaya hasilnya lebih bagus, karena semakin tinggi standar validitas kita, maka semakin bagus nanti hasilnya. Ya, nah itu pakai 0,7 kalau kondisi seperti itu. Tapi kalau misalkan banyak yang ini juga banyak yang tidak valid gitu ya, kalau kita pakai 0,7 terhapus gitu banyak sekali, ya turunkan 0,5 saja gitu minimalnya nilai faktor loadingnya. Jadi di PLS, di SEM yang LISREL, AMOS sama saja. Jadi kita harus menghapus indikator-indikator yang tidak valid. Ya itu ya, jadi sama saja. Memang PLS ini relatif lebih simpel, lebih mudah, tapi kalian harus ingat bahwa PLS itu ibaratnya dia adalah angkot. Itu ya, angkot. Jadi bisa semuanya bisa masuk. Ya, artinya mau sedikit penumpangnya bisa masuk gitu ya. Mau nggak punya uang, nggak normal misalkan juga bisa masuk gitu. Itu PLS. Ya, dia angkot. Ya. Nah, kalian punya datanya itu 400-an misalkan. Ini sekelas Mercy gitu loh kalau dalam konteks ininya, dalam konteks data gitu ya, jumlah data. Kalian gunakan PLS walaupun bisa running ya, kalau bukan versi student itu bisa running itu PLS-nya, tetap running dia. Tapi data yang bagus ini, yang banyak ini kalian gunakan angkot dengan yang maksudnya ini kendaraannya jelek gitu ya, itu sayang gitu. Ya, jadi jangan pakai PLS karena PLS itu partially square sebetulnya. Ya. Jadi ya gunakan yang inilah yang sophisticated juga, maksudnya yang kayak Pajero atau apalah gitu ininya ya. Ya Pajero itu misalnya LISREL, AMOS gitu. Ya, yang dia itu menghendaki data yang menyebar normal gitu. Ya. Nah, itu jadi itu ininya. Jadi jangan pakai PLS kalau data kalian banyak. Kecuali datanya sedikit, ya, atau datanya banyak tapi ternyata tidak normal, tidak menyebar normal. Nah, itu boleh kalian alihkan ke PLS. Kalau sudah diusahakan menormalkan tidak normal juga, wah ini nggak benar ini ya. Udah pakai aja PLS, itu nggak masalah. Ya, kalaupun datanya misalkan 200 gitu ya. Karena saya juga pernah seperti itu. Ada data yang saya olah itu tidak normal gitu, dan ketika dinormalkan juga nggak normal gitu ya, udah dihapus beberapa juga nggak normal. Wah ini benar-benar nih nggak waras gitu ya, ya sudah pakai PLS gitu ya, walaupun tadi sebetulnya datanya sudah tinggi gitu. Kemudian yang kedua yang Morgan ya, jadi Morgan itu dia memang mendasarkan kepada error seperti yang Slovin tadi gitu ya. Jadi kalau dia taraf kepercayaannya 95%, maka berapa jumlah sampelnya ya. Hampir sama seperti Slovin sebenarnya dia. Cuma kan kita sudah dikasih tabelnya gitu. Hitung-hitungan si Morgan itu sudah diplot dalam bentuk tabel yang kita itu tinggal milih. Kita mau pakai yang mana nih? Yang 1%, 5% kah gitu ya. Semakin besar ininya ya, semakin besar errornya, biasanya jumlah respondennya itu semakin kecil errornya ya, maka jumlah respondennya biasanya akan semakin besar ya. Kalau semakin besar errornya, misalkan tadi 5%, ada 10%, ada 1% ya, 1%, 5%, 10% biasanya. Kalau di 10% error berarti dia akan semakin kecil jumlah respondennya. Kalau dia semakin, misalkan 1% nih errornya, ya kita kan berarti taraf kepercayaannya 99% ini. Nah itu jumlah respondennya semakin besar, gitu ya. Nah seperti itu ya. Siapa tadi? Septiano ya? Terjawab ya? Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, siap, sama-sama. Anindya tadi mau nanya, silakan. Ya Bu, maaf kan saya pernah baca kalau misalnya variabel itu ada yang namanya variabel moderator sama intervening, itu bedanya apa? Terus kalau yang kedua itu saya masih bingung terkait
prasurvei itu bagaimana sama observasi bagaimana. Sedangkan kan kalau misalnya online itu mungkin observasi agak sulit ya Bu ya. Itu bagaimana? Terima kasih. Sorry, yang kedua boleh diulang nggak tadi? Prasurvei? Gimana tadi? Prasurvei itu bagaimana gitu? Maksudnya untuk mencari permasalahan dari penelitian sama observasi itu bagaimana kalau misalnya sekarang ini kan kondisinya online ya Bu ya, susah Ya. untuk observasi secara langsung. Terima kasih. Oke, sip. Ya, oke. Yang contohnya ya, aduh saya ada nggak modelnya ya, sebentar ya. Mana dia moderating, mana dia, duh kemarin saya ngajar itu ada yang pakai moderating soalnya. Sebentar. Atau gini aja deh. Saya nunjukin yang ininya, sebentar, yang tadi saja. Oke, balik lagi ke sini aja deh. Sebentar. Bimbingan saya ada ternyata. Sebentar. Siapa ya namanya? Bentar ya. Aduh. Nggak ada ternyata ya. Ada di sini. Nggak ada ternyata ya. Masa sih si Riko. Waduh, nggak ada. Ini kadang-kadang saya mahasiswa soalnya sudah saya mintakan filenya kadang-kadang nggak dikasih ya. Padahal sebetulnya mau digunakan untuk ngajar ya. Ini aja saya jelaskan di ininya saja deh, di contoh yang tadi. Nah ini ya, balik lagi ke sini aja. Ini kebetulan punya bimbingan saya juga ya. Jadi gini, nah ini contohnya ya. Jadi kebetulan bimbingan saya ini mau melihat pengaruh dari, balik lagi, motivasi, faktor stimulus nih dari pemasaran, kemudian keterlibatan terhadap dan pengetahuan terhadap perilaku pembelian. Nah, yang disebut dengan intervening itu sama dengan mediating variabel itu ya. Artinya variabel yang ada di tengah-tengah yang mengantarai dua variabel yang saling berpengaruh. Jadi sebetulnya motivasi ini sebetulnya berpengaruh ke si perilaku. Motivasi sebenarnya berpengaruh ke perilaku, tapi dia tidak langsung pengaruhnya, indirect effect. Dia melalui dulu ini, si keterlibatan ini. Ya, jadi pengaruh dari motivasi ke perilaku pembelian itu diantarai atau dimediasi oleh keterlibatan. Termasuk faktor stimulus juga. Jadi dia tidak langsung pengaruhnya kepada perilaku pembelian, tapi dia melalui variabel antara ini. Ya, jadi kalau kita bahasakan hipotesisnya, faktor stimulus berpengaruh signifikan terhadap perilaku pembelian melalui keterlibatan sebagai variabel mediasi. Ya, jadi ini namanya variabel mediasi atau variabel mediator lah gitu ya, atau variabel intervening sama saja. Ya. Nah, yang kedua ada namanya variabel moderator. Nah, moderator itu adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara dua variabel. Tapi posisinya bukan seperti ini. Posisinya di tengah-tengah, misalkan di sini. Di mana ya? Oke, di sini deh kalau nggak, di sini. Nah, misalkan saya mau melihat ini. Nah, jadi panahnya ke sini dia nanti. Ya, misalkan dia tadi program loyalty. Program kan perusahaan itu kan suka memberikan program loyalty semacam Shopee itu kan ada cashback, ada diskon gitu ya. Ada diskon, ada cashback, ada apa lagi gitu. Ada dapat pembelian berapa dia hadiah dapat hadiah apa gitu ya. Itu kan program loyalty dari perusahaan kan. Dari pelaku usaha. Nah, itu mempengaruhi ini. Nah, jadi
Hipotesisnya adalah begini. Faktor stimulus berpengaruh kepada keterlibatan dimoderasi oleh program loyalty. Itu bunyi hipotesisnya. Artinya, kuat lemahnya pengaruh dari faktor stimulus terhadap keterlibatan itu dipengaruhi oleh program loyalty yang diberikan oleh pelaku usaha gitu. Ya, bisa jadi kalau misalkan tidak ada program loyalty tidak akan kuat ini. Atau ya, hasilnya misalkan ini. Bisa jadi ini awalnya ini tidak signifikan katakan. Ya, karena dia misalkan kalau SEM itu kan dia di atas 1,96 gitu ya untuk T value-nya. Ya, ini ternyata T value-nya 1,02 misalkan. Ya. Nah, ini tanpa program loyalty. Jadi biasanya diuji dengan variabel moderasi dan dengan adanya variabel moderasi. Nah, bisa jadi dia tanpa program loyalty sebagai moderating variabel itu dia tidak signifikan. Tapi ketika program loyalty ada, wow itu justru semakin terlibat gitu, semakin involved ternyata si konsumennya gitu. Ya. Jadi itu bisa memperkuat hubungan antara dua variabel gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Kira-kira paham nggak ya ini nyenin dia ya? Berarti kalau misalnya intervening tuh nggak mempengaruhi seberapa besarnya pengaruhnya berarti ya Bu ya. Jadi iya. kalau misalnya moderating itu positif negatifnya itu mempengaruhi si keterlibatan itu misalnya variabel Y-nya gitu ya Bu. Jadi nanti sebetulnya gini, ini jalur ini kan, ini motivasi mempengaruhi si perilaku pembelian melalui melalui keterlibatan gitu. Nah nanti di sini kan ada hasilnya koefisien, ada lagi hasilnya koefisien nanti gitu ya, sehingga nanti ini dikalikan ini koefisien ini dikali koefisien ini dapatlah pengaruh dari motivasi melalui keterlibatan kepada perilaku pembelian. Cara menghitungnya seperti itu gitu. Ya, jadi itu besar pengaruhnya, ya. Jadi dia menghitung jalur ini dengan jalur ini, gitu. Jadi apa namanya itu kelihatan nanti pengaruh dari motivasi kepada perilaku pembeliannya, itu melalui keterlibatan. Nah, seperti itu kira-kira. Bisa? Insya Allah bisa Bu. Oke, sip, ya. Kadang-kadang jenis kelamin juga itu sebagai moderating variable gitu ya, pengetahuan bisa sebagai moderating variable, apakah orang semakin kuat pengetahuannya itu mempengaruhi pengaruh antara dua variabel gitu, itu juga bisa. Nah, pertanyaan kedua adalah terkait dengan prasurvei ya, prasurvei ini memang tujuannya memperkuat ini ya, memperkuat permasalahan. Ya, apalagi kalau misalkan kita di kualitatif ya. Nah, dalam konteks kuantitatif, prasurvei juga bisa kita lakukan dengan uji instrumen gitu. Kalau untuk di kuantitatif. Ya. Jadi sebelum survei yang sebenarnya ya, kita menguji coba kuesioner itu juga sebenarnya masuk tahapan prasurvei gitu ya. Jadi kita uji coba tapi bukan kepada responden yang belum tentu respondennya itu akan terpakai nanti di penelitian utama gitu. Ya, itu kalau di kuantitatif itu, tapi bisa jadi juga kita penajaman masalah gitu. Jadi sebelum kita menentukan variabelnya, kita melakukan prasurvei dulu misalkan ya, UMKM misalkan. Kita mau mengambil UMKM yang mana ini? UMKM yang mikrokah, kecilkah, atau menengahkah gitu ya. Mungkin kita perlu lakukan prasurvei karena mungkin ada beberapa hal yang kita mau melihat misalkan apa ya ininya, yang mendapatkan insentif, pengaruh pemberian insentif dari pemerintah terhadap ininya kinerja dari UMKM misalkan. Oh ternyata yang paling banyak mendapatkan setelah kita prasurveinya, yang mendapatkan insentif itu yang justru yang mikro dan kecil gitu. Berarti kita mendelete ini misalkan yang menengahnya gitu. Contohnya seperti itu gitu. Itu kan butuh prasurvei gitu ya. Nah, bisa penajaman masalah, bisa juga apa namanya
tegas ruang lingkup responden gitu ya, bisa seperti itu. Kemudian observasi ya. Sekarang kan susah ini ya. Jadi bagaimana observasinya? Nah, contoh ya bimbingan saya ya. Dia penelitian tentang green product ya. Dia penelitiannya tentang green product. Ini S1 ya. Ini S1 saya sudah arahkan untuk mixed method juga ini. Dan dia menggunakan beberapa tools dan cara pengumpulan data yang berbeda. Saya bilang kamu bisa observasi, bisa in-depth interview dan FGD. Nah, contohnya yang green product tadi ya, karena dia mau meneliti pengaruh macam-macam lah pengaruh ininya ya, faktor saya lupa X-nya, tapi terhadap intensi atau minat beli generasi Z terhadap produk atau green product gitu ya. Nah, saya bilang kamu melakukan survei. Kemudian yang kedua juga kamu melakukan observasi. Nah, observasinya kemana? Observasinya ke retail-retail. Lihat di situ, ada nggak produk-produk hijau gitu ya. Artinya green product itu ada nggak sih di tataran supply gitu ya. Jangan-jangan kita mau menumbuhkan minat konsumen untuk beli ini terutama Gen Z, tapi ternyata tidak tersedia di pasar gitu ya. Jadi kita lihat dari sisi supply-nya. Kan demand-nya kan dari sisi si ininya kan, potensi demand dari sisi yang tadi konsumen yang disurvei gitu ya. Kemudian itu observasi. Kemudian juga bisa dilakukan wawancara mendalam, tindak lanjut dari survei. Ya itu yang digali lagi nanti, sehingga ketika ada yang tidak signifikan, itu kita bisa tahu fenomena apa sih yang membuat dia tidak signifikan gitu. Atau ada hal-hal yang menarik gitu yang bisa digali. Kemudian FGD, nah ini saya sarankan tiga-tiganya malah. FGD itu bisa dilakukan kepada lembaga terkait, ya bisa kepada tadi juga kita lakukan ke pelaku usahanya gitu ya, yang dia itu mengeluarkan green product, ya atau ke yang tidak mengeluarkan green product, kenapa mereka tidak mengeluarkan, atau juga kepada pengambil kebijakan, ya mungkin kepada apa namanya, apakah ke BPOM atau kementerian terkait atau Kemendak gitu ya, terkait dengan potensi green product ini, ataupun ke e-commerce misalkan atau ke retail gitu ya, itu kan bisa kita lakukan FGD gitu dalam konteks untuk menyusun implikasi manajerial gitu ya. Seperti itu kira-kira Anindya. Mudah-mudahan terjawab ya. Bu, kalau misalnya untuk prasurvei sendiri minimal responden yang ininya tuh berapa ya Bu ya? Oke. Maksudnya idealnya. Jadi kalau misalkan responden kalian 200 ya, nanti untuk uji coba kuesionernya itu mungkin sekitar 10%. Ya, 10%, ada yang bilang 20%, ya 10-20% lah gitu ya. Jadi kalau misalkan 200 respondennya, mungkin ambilnya 20 responden atau 30 gitu ya, itu range itulah barangkali gitu. Ya, bisa seperti itu? Baik Bu, terima kasih. Oke, ya sama-sama. Oke, silakan ada lagi? Selamat malam Ibu, izin bertanya. Ya, silakan. Ya, untuk penelitian kuantitatif ini kan Bu, penelitian yang mengkonfirmasi teori ya Bu ya. Berarti kan sebelum kita melakukan penelitian itu kita sudah menyusun kerangka teori sedemikian rupa itu untuk pedoman kita penelitian. Nah, biasanya kan kerangka teori itu kan teori-teori berdasarkan variabel-variabel yang akan kita teliti ya Bu ya. Cuman seringkali peneliti itu juga lupa mengenai grand teori yang dia gunakan gitu Bu. Itu tuh maksudnya dalam menyusun kerangka berpikir itu tuh sebaiknya gimana? Karena seringkali juga Bu ketika membaca proposal atau ikut seminar gitu ya, sang penelitinya itu lupa grand teorinya tuh tidak terbaca gitu, tidak tersampaikan melalui proposalnya gitu Bu. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua Bu, berkaitan sama pertanyaan Bu Ike tadi, ketika sebenarnya kan tidak masalah ya Bu ya, ketika penelitian kuantitatif itu hasilnya tidak signifikan gitu ya Bu ya. Cuman kan ketika hasil penelitian kita tidak signifikan, berarti kan teori yang kita konfirmasi itu kan maksudnya berarti hasil penelitian kita tidak sesuai dengan teori ya Bu ya. Dan saya pernah mendengar juga ada yang bilang ketika penelitian kita tidak signifikan berarti hasil penelitian kita itu menciptakan suatu teori baru gitu ya Bu ya. Dengan statement itu kayak gimana gitu? Berarti kan saat penelitian kita tidak signifikan, kita harus mampu bertahan
menyatakan bahwa hasil penelitian saya itu ya tidak sesuai dengan teori yang sebelumnya yang udah ada lebih dulu gitu kan, Bu. Saya mohon penjelasannya tentang itu aja sih, Bu, karena mungkin jadi momoknya peneliti untuk menggunakan penelitian kuantitatif ini di situ, Bu, ketika penelitiannya tidak signifikan, dia kan harus berani menyatakan bahwa bisa jadi itu penelitian yang baru gitu kan, Bu. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan menarik ya. Saya mau tunjukkan yang kebetulan tadi malam ini bimbingan saya. Sebentar. Mana ini? Mana tadi? Sebentar ya. Dulu ini enggak ke ini kayaknya. Di WhatsApp tapi kok nggak bisa ya. Sebentar saya pindah aja ke itu, ke PPT saya. Oke, jadi terkait dengan pertanyaan tadi untuk untuk teorinya ya. Jadi memang ketika kalian melakukan satu penelitian, tidak terlepas dari teori apa yang kalian gunakan. Jadi yang namanya teori itu ada, dia itu grand teori. Teori besarnya apa sih? Ya, jadi teori besar itu biasanya memang sudah sangat sudah sangat terbukti gitu ya. Misalkan teori pemasaran gitu ya, kemudian teori perilaku konsumen, itu teori-teori besar gitu ya. Itu namanya grand teori. Ada lagi namanya middle rank teori. Jadi teori yang di tengah-tengah, teori turunan dari grand teori tadi gitu ya. Kemudian ada lagi nanti applied teori. Ya, applied teori ini sudah lebih ke konteksnya ya, ke pokoknya itu yang lebih lebih operasional gitu ya. Nah, ini contohnya, ini kebetulan bimbingan saya model pengembangan strategi pemasaran pada UMKM produk luxury di Indonesia ya. Persis tadi malam ini baru dibahas ya. Jadi kita harus mendasarkan grand teori apa yang kita gunakan gitu ya, karena dia bicara strategi pemasaran, tentunya grand teorinya marketing strategik gitu, marketing strategik ya. Itu kemudian terkait dengan konsumen ya, karena ini bukan hanya ke pelaku usahanya saja, UMKM-nya saja, tapi juga dilihat dari konsumen. Sehingga grand teori yang digunakan adalah consumer behavior. Kemudian turun ke middle rank teorinya. Ya. Nah, middle rank teori ini ya ini banyak, ini nggak masalah ya. Jadi ini nggak apa-apa. Jadi ini kan dari variabel-variabel kita. Atau kalau misalkan sudah ada di sini, misalkan teori plan behavior, kan ada TPB ya. TPB itu kan dia punya subjective norm, ada perceived behavior control, ada attitude behavior, ini mempengaruhi purchase intention. Nah, itu kalau memang diadopsi, nah ini kita bisa masukkan kepada middle rank teori. Ada perilaku pembelian, ada sikap, ada minat di situ. Ya, nah itu, dan yang seterusnya ini. Ya, ada brand strategy, ini middle rank teori gitu ya. Oke. Nah, ini harus ada ya. Jadi apa sih yang mendasari teori-teori apa sih yang kita akan acu gitu ya dalam penelitian ini ya, sehingga nanti kita bisa jawab apakah memang kita mengkonfirmasi teori itu ataukah justru berbeda dengan hasil teorinya gitu, seperti tadi kan gitu. Oh, ternyata justru ditolak ini gitu, tidak sejalan dengan teori yang kita acu gitu. Misalkan oh ternyata ini misalkan yang ini kita ambil yang TPB-nya lah ya, ini ya. Nah, oh ternyata subjective norm ini perceived behavior control itu tidak signifikan kepada ini misalkan brand sustainability, karena dia kebetulan mengambil Y-nya ini gitu salah satunya. Nah, ini kan berarti nggak sejalan gitu. Kalau sebelumnya subjective norm, perceived behavior control mempengaruhi brand sustainability gitu, atau teori plan of behavior itu bisa mempengaruhi kelangsungan dari sebuah brand, tapi ternyata tidak signifikan. Nah, ini bagaimana? Apakah kita akan menciptakan teori baru gitu ya? Ya, untuk menciptakan teori itu butuh riset yang panjang gitu ya.
Artinya tidak serta-merta memang kita membuat teori baru. Itu nanti harus diuji dulu ini. Oh, ternyata dan itu bukan hanya satu konteks gitu ya. Artinya teori itu teruji bukan hanya pada satu konteks. Misalkan ini, penelitian kita itu kepada beras organik. Kemudian tidak signifikan. Ada penelitian lain ke produk luxury, signifikan. Ada lagi penelitian lain itu ke produk yang tertentu lah gitu ya, signifikan. Nah, ini masih bervariasi. Ada yang signifikan, ada yang tidak signifikan. Itu berarti itu belum solid, belum robust gitu loh untuk membuat satu teori. Ya, itu baru fenomena saja sebenarnya, bahwa yang ketemu itu fenomenanya tidak signifikan kok gitu ya. Nah, tinggal dicari aja di balik itu apa yang membuat dia tidak signifikan gitu. Jadi tidak serta-merta kalau dibilang, wah kita menciptakan teori baru, enggak, belum tentu. Itu kan butuh